Beda counterpaintnya. Kemasan paket duo counterpaint. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat counterpaint clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpaint cool untuk pendinginan saat olahraga. Gini serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Hangat counterpaint clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpaint cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat counterpaint clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpaint cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo counterpaint. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpaintnya. Kemasan paket duo counterpaint. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat counterpaint clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpaint cool untuk pendinginan saat olahraga. Saudara, 3 calon presiden papan atas bersaing ketat dalam survei Litbang Kompas terbaru. Selain unggul dalam simulasi 3 nama, Ganjar Pranowo juga unggul head to head atau 1 lawan 1 dengan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Survei Litbang Kompas periode 24 September hingga 7 Oktober 2022, Saudara, ini menunjukkan tren elektabilitas untuk Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan naik. Sementara untuk elektabilitas dari Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra turun cukup tajam jika dibandingkan dengan periode survei Januari dan bulan Juni 2022. Peneliti senior harian Kompas Bambang Setiawan menyebut ada sejumlah penyebab turun naiknya tren elektabilitas dari nama 3 calon presiden papan atas ini. Anies Baswedan memang kita bisa melihat pergerakan-pergerakan taktik politiknya yang makin terlihat ya. Deklarasi yang dilaksanakan baik oleh Anies Baswedan maupun Partai Nasdem menaikkan elektabilitasnya ya. Di samping itu juga dia aktif melakukan pergerakan-pergerakan menjalin koalisi ya. Prabowo Subianto mungkin sifatnya pasif, artinya dia yang didatangi gitu misalnya. Daripada dia yang melakukan tur politik gitu. Kalau untuk Ganjar ini memang ini salah satu calon yang sejak dari awal secara konstan terus naik popularitasnya. Ya berbagai hal, salah satunya misalnya karena justru ketika ada tekanan politik, entah itu tokoh tertentu atau pihak-pihak tertentu, itu membuat publik itu menaruh simpati. Dalam survei Litbang Kompas di tanggal 24 September hingga 7 Oktober 2022, nama Ganjar Pranowo, Saudara, unggul dengan elektabilitas 23,2%, kemudian disusul dengan nama Prabowo Subianto di urutan kedua dengan 17,6%, dan di peringkat ketiga atau di nomor 3 ada nama Anies Baswedan dengan 16,5%. Jadi secara umum survei ini menunjukkan bagaimana tren elektabilitas untuk Ganjar Pranowo naik dari awal tahun hingga setidaknya Oktober 2022. Sementara elektabilitas Anies Baswedan yang sempat turun di bulan Juni 2022 kini sudah kembali naik lagi di bulan Oktober. Sementara untuk elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto justru menunjukkan tren penurunan pada survei bulan Oktober. Berikutnya saya akan ajak Anda untuk melihat hasil survei Litbang Kompas untuk head to head atau 1 lawan 1 dari 3 calon presiden papan atas. Yang pertama adalah head to head Anies Baswedan versus Ganjar Pranowo. Nah, saat Anies dan juga Ganjar dihadapkan, selisihnya ini untuk selisih elektabilitas keduanya memang tidak terlalu banyak berubah ya, seperti misalnya di bulan Januari 2022. Kalau misalnya Anies Baswedan 46,8%, Ganjar tetap unggul. Kemudian di bulan Juni, Ganjar juga tetap unggul dari Anies Baswedan dan di bulan Oktobernya ini terpaut sekitar 6, atau terpaut sekitar
5,6%. Ini nama Ganjar Pranowo tetap berada di atas dari Anies Baswedan. Selanjutnya saudara, kita akan lihat juga kalau misalnya head to headnya Ganjar Pranowo versus Prabowo Subianto seperti apa. Nah, saat dihadapkan selisih elektabilitas Ganjar Pranowo ini kontra Prabowo tidak terpaut jauh selisihnya. Jika Prabowo unggul dengan selisih 4,4% pada bulan Januari 2022 dan selisihnya 2,4% kalau kita lihat di bulan Juni 2022, artinya sangat tipis sekali ya. Nah, tapi elektabilitas Ganjar ini berbalik justru di bulan Oktober 2022 yang mengungguli Prabowo Subianto dengan selisih 5,8% pada bulan Oktober. Elektabilitas Ganjar pada survei terakhir ini tercatat ada 52,9% atau berbanding dengan Prabowo Subianto yang mendapatkan 47,1%. Kalau tadi kita sudah lihat Ganjar versus Anies, Ganjar versus Prabowo, nah bagaimana kalau misalnya dipertanyakan head to headnya antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto? Kita lihat jika keduanya dihadapkan selisih elektabilitas antara Anies Baswedan yang merupakan gubernur atau mantan gubernur DKI Jakarta dan ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ini terpaut jauh. Prabowo unggul atas Anies Baswedan dengan selisih 22,2% pada bulan Januari 2022 dan selisihnya agak sedikit tipis ya 13,6% di bulan Juni 2022. Dan bagaimana dengan di bulan Oktober? Nah, selisih 1 lawan 1 antara Anies dan juga Prabowo Subianto ini ternyata semakin tipis di bulan ini Oktober. Prabowo tetap unggul namun selisihnya semakin kecil 4,2%. Nah saudara, usai jeda kami juga akan kembali dengan informasi lainnya di Kompas Petang. Salah satunya kami menyoroti tentang kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kombes Agus Nurpatria terlibat menghilangkan CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo. Kami akan membahas usai jeda hanya di Kompas Petang. Olahraga adalah salah satu jenis aktivitas fisik yang menyehatkan sekaligus menyenangkan. Namun, jika tidak dilakukan dengan benar, dapat menyebabkan cedera. Bagaimana penanganan cedera yang tepat untuk mempercepat proses pemulihan? Temukan jawabannya dalam Bincang Sehat. Penanganan cedera olahraga secara terpadu dan komprehensif. Sabtu 29 Oktober pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Ngapungnya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya, pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. YouTube semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah,
beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain, harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Ini diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, saudara, berlangsung sepanjang hari ini. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria terlibat menghilangkan CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo. Brigjen Hendra Kurniawan merupakan bawahan langsung dari Irjen Verdi Sambo yang langsung dihubungi usai pembunuhan Brigadir Yosua. Hendra mendapatkan tugas untuk mengamankan CCTV di kediaman Verdi Sambo dan mengamankan saksi-saksi Barade Eliezer, Bribka Riki Rizal dan Kuat Makruf usai peristiwa pembunuhan Yosua. Brigjen Hendra juga mendapatkan perintah dari Sambo agar kasus pembunuhan Yosua tidak mencuat ke publik. Tak hanya itu, Hendra juga sempat menemui Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua, dan keluarganya di Muaro Jambi. Hendra juga sempat menolak permintaan keluarga Yosua agar membuka peti jenazah, hingga permintaan agar Yosua dimakamkan secara kedinasan. Sementara Kombes Pol Agus Nurpatria mendapatkan arahan langsung dari Verdi Sambo untuk memproses kasus kematian Brigadir Yosua sesuai kejadian di TKP Duren 3, serta mendapatkan perintah dari Brigjen Hendra Kurniawan untuk mengecek dan membersihkan kamera pemantau di kompleks tempat tinggal Sambo di Duren 3. Ia berperan memerintahkan terdakwa lainnya, Irfan Widianto, untuk mengambil dan mengganti DVR CCTV di pos keamanan kompleks perumahan Polri yang tepat mengarah ke rumah dinas Sambo. Bahkan Agus mengetahui salah satu CCTV menampilkan tayangan Brigadir Yosua yang masih hidup setelah Sambo tiba di rumah dinas. Tayangan CCTV itu berbeda dengan kronologis kejadian yang sudah diskenariokan Sambo. Tim Liputan Kompas TV. Untuk membahas lengkap mengenai jalannya sidang hari ini dan terutama ini berkaitan dengan peran dari Brigjen Hendra Kurniawan dalam kasus baik itu pada saat pergi ke Jambi dan terutama hari ini terkait dengan pemindahan atau pengambilan CCTV di sekitar lokasi kejadian di Duren 3, Jakarta. Kita akan tanyakan ke Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dan Neva Claudia Meliala, ahli pidana Universitas Parahyangan yang sudah terhubung melalui Zoom. Selamat petang Pak Sugeng dan juga Mbak Claudia. Selamat petang Mbak Audrey, selamat petang Mbak Claudia ya. Saya ke Pak Sugeng dulu, Ketua IPW. Pak Sugeng, sepanjang hari ini ada 7 saksi yang dihadirkan, ada teknisi CCTV, ada anggota polisi, ada juga security. Apakah ini semakin membuat terang lagi bahwa peran Hendra Kurniawan benar-benar jelas diperintah oleh Verdi Sambo, dia mengerti perintahnya apa, dan artinya tidak ada lagi yang bisa disangkal untuk Hendra Kurniawan? Prinsip jaksa mengajukan saksi-saksi di persidangan adalah untuk memperkuat, membuktikan surat dakwaannya ya terkait dengan Hendra ya, dengan Brigjen Hendra Kurniawan karena dia belum diberhentikan ya. Yang langsung terkait adalah keterangan mungkin dari Ari Cahya ya, Ari Cahya, kemudian anggota polisi yang lain ya, karena yang mengetahui atau terkait dengan peristiwa Hendra menangani Eliezer, Riki Rizal dan Ma'ruf ya. Eliezer dan Riki Rizal ya, karena diperintahkan oleh Sambo. Dan yang kedua diminta mengamankan CCTV di rumah dinas. Jadi itu saksi-saksi yang langsung ya dari polisi. Kalau terkait saksi lain, yaitu misalnya
yang misalnya tukang bangunan, kemudian apalagi itu CCTV, teknisi, atau teknisi security? security itu akan dikaitkan pengetahuan mereka terkait keberadaan mungkin mayat keluar ya, kemudian keberadaan Hendra di lokasi atau bagaimana itu ya. Kalau teknisi CCTV, teknisi ya, itu yang mungkin memasang atau mengganti CCTV yang baru. Karena ada CCTV yang diambil, kemudian CCTV yang baru dipasang. Jadi terkait itu, saya duga seperti itu. Nah, terkait perbuatan Hendra datang ke Muaro Jambi serta melarang melihat Pak Samuel melihat jenazah itu tidak menjadi satu peristiwa pidana yang didakwakan ya, hanya terkait dengan peristiwa pengerusakan barang bukti CCTV. Oke, ada dua tadi ya fokusnya, berarti ada Hendra yang ke Jambi dan Hendra dalam perusakan atau penghilangan CCTV. Tapi kita ke CCTV dulu terutama Pak Sugeng. Nah di sini kan ada perbedaan diksi nih, yang paling menarik adalah kalau misalnya tadi Agus Nurpatria mengatakan saya tidak pernah memerintah kok, saya hanya bilang mengamankan. Tapi di sisi dari saksi adalah dikatakan bahwa saya ini diminta untuk simpan dan juga ganti. Artinya kan ada perbedaan diksi yang bisa kemudian mengubah ya nantinya keputusan atau hasil dari majelis hakim melihat antara perkataan amankan dan simpan. Mengamankan itu satu isyarat ya. Sebetulnya nggak perlu bilang merusak, cukup mengatakan mengamankan. Itu adalah mengarahkan sedemikian rupa agar barang bukti tersebut tidak digunakan untuk proses pemeriksaan perkara pidana hilangnya nyawa Brigadir Yosua. Karena ada CCTV yang sudah diambil oleh Polres Jakarta Selatan, kemudian diambil kembali, ya, diambil kembali. Nah, posisi Hendra dan Agus Nurpatria ini adalah posisi seorang penyelidik dan penyidik di Propam ya, Paminal. Jadi dia tahu bahwa semua barang bukti, semua keterangan data yang ada di tempat kejadian perkara harus dipakai untuk pembuktian ya. Makanya itu yang diamankan gitu ya oleh Hendra dan juga Agus gitu ya, Pak Sugeng ya. Diamankan untuk menghilangkan jejak. Baik, diamankan untuk menghilangkan jejak bukti. Saya tanyakan ke Mbak Claudia. Mbak Claudia, kalau tadi ada saksi yang dihadirkan, Pak Sugeng juga bilang diamankan untuk karena sudah tahu juga bahwa Hendra dan Agus datang ke sana untuk mengamankan barang bukti ya. Nah, tapi Hendra bilang bahwa saya tidak ikut-ikutan dalam perencanaan. Nah, ini bagaimana? Oke, ya. Kalau saya mungkin saya melihat dari konstruksi dakwaannya saja ya Mbak, supaya lebih clear gitu. Spesifik bicara soal tindak pidana menghalang-halangi proses penyidikan yang didakwakan, itu kalau kita lihat dalam konstruksi dakwaan jaksa, ya dia dikenakan pasal 233 dan 221 ayat 1 kedua ya. Jadi nanti kalau masuk ke teknis detailnya seperti apa, diksi yang digunakan dan lain sebagainya, nanti biar proses persidangan yang kemudian membuktikan. Tapi saya mau menyampaikan bahwa ketika yang bersangkutan dianggap terbukti nantinya, misalnya begitu terbukti melakukan tindak pidana menghalang-halangi proses penyidikan, ada beberapa hal atau unsur prinsipil yang kemudian harus dibuktikan ya. Spesifik untuk ketentuan pasal 233, tadi saya baca di KUHP itu ada istilah menghancurkan barang bukti. Kemudian untuk di pasal 221 ayat 1 kedua itu menutupi atau mempersukar proses penyidikan gitu. Jadi mungkin publik hari ini mengenalnya dengan terminologi obstruction of justice, tapi perlu saya kasih konteks dulu bahwa tindak pidana obstruction of justice itu sebetulnya tidak hanya dalam proses penyidikan, tapi mungkin karena keterbatasan hukum positif yang hari ini mengatur itu hanya spesifik soal penyidikan ya. Jadi nanti yang harus dibuktikan bahwa dia betul ada kesengajaan, karena unsur sengaja itu eksplisit disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut. Bagaimana mengobjektifkan unsur yang sangat subjektif ini, kita akan berpatokan pada teori Wieland and Wheaton ya, mengetahui dan menghendaki. Jadi harus dibuktikan bahwa dia mengetahui dan menghendaki bahwa apa yang dia lakukan itu memang bertujuan menghalangi atau merintangi proses penyidikan yang sedang berlangsung. Itu yang wajib dibuktikan. Terlepas nanti
bagaimana fakta yang terungkap. Oke, dan kalau misalnya dilakukan dalam keadaan sadar dan tahu juga nggak artinya dia melakukan itu ada konsekuensi loh yang saya akan hadapi kalau saya tetap melakukan hal yang diperintah oleh atasan Sambo. Ya, seharusnya dia bisa mengetahui dan memperkirakan gitu ya, karena tadi kalau dikatakan sengaja tadi ya kita kembali pada teori tadi bahwa dia harus mengetahui dan menghendaki perbuatannya. Jadi ketika dia punya kesadaran itu, dia juga seharusnya mengetahui bahwa ada konsekuensi logis dari apa yang dia lakukan gitu. Oke, Pak Sugeng, kalau misalnya Hendra Kurniawan tidak hanya terlibat dalam CCTV di Duren 3, tapi juga datang ke Jambi menggunakan jet pribadi, tapi kalau dikatakan saya tidak ikut-ikutan kok dalam perencanaan? Tadi sudah dikatakan ya, 2 hal syarat. Mengetahui dan menghendaki peristiwa tersebut terjadi. Nah, Hendra Kurniawan ini dia seorang sebetulnya penyelidik atau penyidik di Propam yang memeriksa dan biasa bertugas untuk melakukan pemeriksaan, menghimpun barang bukti ya. Ketika ada barang bukti yang kemudian diminta diamankan, dia paham, dia itu dinilai mengetahui bahwa barang bukti tersebut terlarang untuk dihilangkan atau dirusak ya. Itu sudah melekat pada kewenangannya sehari-hari sebagai seorang karopaminal ya. Jadi mengetahui akibatnya, menghendaki melakukan tindak pidana itu. Kalau tidak bisa mengelak ya. Oke, nah kalau misalnya tidak menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi, apakah ini artinya juga Hendra menyadari ya sudah memang ini kesalahan? Iya. Bukan, kalau tidak eksepsi. Eksepsi itu adalah keberatan terhadap formalitas gugatan. Okay. Baik formalisme soal syarat subjektif maupun syarat objektifnya ya, tentang misalnya uraian dakwaan itu apakah sudah cermat, jelas, dan lengkap. Ketika dia menyatakan tidak mengajukan keberatan, artinya dia memahami bahwa surat dakwaan tersebut mendakwa dia melakukan perbuatan obstruction of justice, dan dia memahami dengan jelas rangkaian perbuatan itu dia memahami. Jadi dia tidak membuat satu keberatan. Nanti persoalan dia mengakui bukan mengakui, nanti di soal material pembuktiannya nanti ya, begitu. Termasuk juga dengan pembuktian nantinya ketika misalnya keluarga dari Brigadir Yosua ada yang hadir untuk menjadi saksi, termasuk juga nggak kayak gitu, Mbak Claudia? Gimana, sorry Mbak? Iya, dengan pembuktian termasuk jugakah nanti ketika misalnya keluarga Brigadir Yosua juga dihadirkan dalam misalnya kasus dari Hendra Kurniawan misalnya salah satunya dengan yang pergi ke Jambi itu? Ya, bisa juga menjadi fakta-fakta yang nanti memperkuat ya kita lihat. Jadi tadi ukurannya itu saja gitu. Kita berangkat dari konstruksi dakwaan, kemudian unsur-unsur pasalnya seperti apa, nah nanti akan didukung oleh keterangan saksi dan alat bukti lain sesuai dengan hukum acara. Oke, Pak Sugeng, lalu kemudian apa yang kemudian setelah ini saksi-saksi yang bisa menguatkan dari dakwaan jaksa selain saksi-saksi yang dihadirkan dari 7 hari ini? Semua saksi yang diperiksa oleh penyidik kemudian diteliti oleh jaksa, ketika jaksa mengajukan di persidangan ya, semua saksi yang di persidangan itu adalah saksi yang akan memperkuat surat dakwaan jaksa. Ini biasa disebut dengan saksi acap ya. Memperkuat surat dakwaan jaksa, keterangan apapun sekecil apapun ketika jaksa menghadirkan, artinya jaksa merasa perlu bahwa saksi tersebut menerangkan sesuatu yang memberi terang terkait satu peristiwa pidana yang didakwakan. Baik, saksi yang dihadirkan untuk memperkuat dakwaan dari jaksa untuk kasus perintangan penyidikan untuk Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Terima kasih Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dan juga Ahli Hukum Pidana Universitas Parayangan Deva Claudia Meliala sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak dan juga Mbak Claudia. Saudara, adik kandung almarhum Yosua Huta Barat, Mahareza Rizky Huta Barat, mengaku sempat marah setelah mengetahui fakta meninggalnya sang kakak Yosua Huta Barat. Ia juga menyebut Yosua sebagai sosok yang sangat sayang dengan keluarga. Sayang banget sama mama soalnya gitu. Kayak abang sayang banget sama mama. Emang yang paling sayang sama mama kan abang banget nih, yang paling perhatiannya tuh ke mama. Terus tuh kayak
abang udah nggak ada. Kayak mana caranya Reja biar bisa menimbulkan rasa, oh iya, abang masih ada dalam diri Reja, dilihat mama gitu. Marah sih Kak, cuman kayak juga tetap harus bisa nahan emosi juga gitu. Mau nggak mau kayak dalam hati ya, jangan sampai ngelakuin hal bodoh lah gitu. Misalnya seperti apa hal bodoh? Ya, kan saya pakaian dinas, terus ada juga pimpinan saya pakaian dinas. Nah, mungkin saya kayak berantem sama pimpinan saya kan termasuk hal bodoh gitu. Saya gitu juga sih Kak mikirnya. Kayak mikir juga masuk polisi kan saya juga nggak gampang gitu. Tes sampai 2 kali. Terus tuh perjuangan mendiang almarhum bantu saya untuk masuk polisi. Dia ngajarin dari jasmani, psikologi, semuanya. Beliau yang ngasih kayak arahan, kau gini loh deh, kau tuh kayak gini. Kalau mau psikologi kau senang, kayak gini. Dia yang nuntun semuanya. Abang Yuswan ya? Iya, almarhum ya? Almarhum. Jadi saya mikir kayak, ini mungkin juga suatu kebanggaan buat almarhum. Bisa jadikan saya sebagai anggota Polri gitu kan. Usaha dia juga keras untuk bantu saya. Terus kayak usaha kedua orang tua juga, doa-doa kan banyak banget yang udah tertuangkan untuk saya jadi polisi. Kayak udah deh, coba untuk menahan emosi. Saudara, saksikan wawancara eksklusif Rosi bersama adik Brigadir Yosua Mahareza Rizky Huta Barat selengkapnya malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Kompas Petang akan kembali dengan informasi dari gangguan mesin yang terbakar pesawat Lion Air JT330 rute Jakarta Palembang balik ke Bandara Soekarno-Hatta. Calm down, Chris. I wanna rush you with English. Chris, I respect with you because habis kosakatanya. Suci X Tawa 1 dekade. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin luar Indo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpane-nya. Kemasan paket duo Counterpane. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Lezat litut kebaba. Dan badaca randang padang. Siap-siap, inovasi rasa pertama di Indonesia. Penasaran? Tungguin ya. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Long enough, Galatria. Gini serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpane-nya. Kemasan paket duo Counterpane. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uli.
Olahraga adalah salah satu jenis aktivitas fisik yang menyehatkan sekaligus menyenangkan. Namun, jika tidak dilakukan dengan benar, dapat menyebabkan cedera. Bagaimana penanganan cedera yang tepat untuk mempercepat proses pemulihan? Temukan jawabannya dalam Bincang Sehat. Penanganan cedera olahraga secara terpadu dan komprehensif. Sabtu 29 Oktober pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Setelah kejadian terbakarnya mesin pesawat Lion Air rute Jakarta ke Palembang Rabu kemarin, pesawat masih berada di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta untuk diperbaiki. Sebelum kembali ke Bandara Suta, pilot pesawat saudara sempat membuang aftur cadangan untuk mengurangi api semakin membesar. Inilah video amatir detik-detik pendaratan darurat pesawat Lion Air JT330 rute Jakarta-Palembang yang mengalami kerusakan mesin Rabu kemarin. Saat pesawat Lion Air JT330 baru lepas landas, pilot memberitahukan petugas radar ATC situasi darurat mesin terbakar. Pilot juga sempat membuang bahan bakar aftur untuk mengurangi api semakin membesar. 5-13 menit, kemudian begitu airborne, pilot kontak ke APP. Begitu kontak ke APP, approach control radar, dia langsung menyatakan bahwa dia urgent situation dengan menyebutkan pen-pen. Nah, setelah itu dia menyebutkan juga bahwa engine nomor 1 failure, membuang fuel. Namanya fuel dumping dari feet. Nah, sekitar setelah 13 menit dia menyatakan bisa balik, kemudian dia kembali ke runway 25R dan landing jam 10.42. Menurut pengamat penerbangan Alvin Lee, apa yang sudah dilakukan pilot Lion Air JT330 Jakarta-Palembang sudah benar dengan memutuskan kembali ke bandara terdekat saat mengetahui ada kerusakan mesin pesawat. Keputusan kembali ke bandara atau RTB guna mencegah terjadi kecelakaan serius. Yang dilakukan pilot sudah sesuai dengan prosedur. Dia mencoba mendaratkan kembali di bandara keberangkatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang serius. Pesawat Lion Air JT330 rute Jakarta-Palembang harus kembali ke Bandara Soekarno-Hatta karena mengalami gangguan mesin usai lepas landas. Terlihat api ini masih berkobar di salah satu bagian pesawat. Pesawat tujuan Jakarta-Palembang lepas landas pada Rabu sore dan tiba-tiba mengalami kendala teknis di udara. .39 menit mencekam di udara, pesawat Lion Air JT330 rute Jakarta-Palembang akhirnya mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Sejumlah penumpang terlihat panik dan berupaya mengevakuasi diri dari pesawat Lion Air dengan tujuan Palembang, Sumatera Selatan. Pilot memutuskan putar balik ke Bandara Suta demi keselamatan 169 penumpang dan 6 kru pesawat setelah mengalami gangguan mesin usai lepas landas. Dalam keterangan tertulisnya, pihak Lion Air membenarkan di ketinggian 3.000 kaki di udara, pilot merasakan kinerja mesin pesawat tidak sesuai dengan semestinya dan perlu segera dilakukan pengecekan. Pilot pun memutuskan kembali ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara usai melakukan pengecekan pesawat, semua penumpang JT330 diterbangkan kembali dengan pesawat pengganti beberapa jam setelahnya. Tim Liputan Kompas TV. Usai jeda kami kembali, saudara, tim gabungan perluas pencarian korban kapal terbakar di perairan Naik Liu, Ampoang Utara, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Olahraga adalah salah satu jenis aktivitas fisik yang menyehatkan sekaligus menyenangkan. Namun, jika tidak dilakukan dengan benar, dapat menyebabkan cedera. Bagaimana penanganan cedera yang tepat untuk mempercepat proses pemulihan? Temukan jawabannya dalam Bincang Sehat. Penanganan cedera olahraga secara terpadu dan komprehensif. Sabtu 29 Oktober pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Lezat litur kebaba. Dan badaca randang padang. Siap-siap, inovasi rasa pertama di Indonesia. Penasaran? Tungguin ya. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. 일요일에 이혼했고 오늘은 You have fought long enough, Galadriel. Gini nih, serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uli. Olahraga adalah salah satu jenis aktivitas fisik yang menyehatkan sekaligus menyenangkan. Namun, jika tidak dilakukan dengan benar, dapat menyebabkan cedera. Bagaimana penanganan cedera yang tepat untuk mempercepat proses pemulihan? Temukan jawabannya dalam Bincang Sehat. Penanganan cedera olahraga secara terpadu dan komprehensif. Sabtu 29 Oktober pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, pencarian korban tragedi terbakarnya kapal penumpang ekspres Cantika 77 memasuki hari keempat. Tim gabungan Basarnas memperluas pencarian sesuai dengan arah angin dan arus laut. Tim gabungan masih melakukan pencarian korban kapal terbakar di perairan Naik Liu, Amphoang Utara, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pencarian diperluas ke bagian barat dan utara, memastikan apakah ada korban lain dari tragedi kebakaran kapal tersebut. Polda Nusa Tenggara Timur terjunkan tim investigasi ke lokasi perairan Naik Liu, Kabupaten Kupang untuk lakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara kapten kapal dan anak buah kapal serta saksi dimintai keterangan oleh tim khusus yang dibentuk Polda. Tim kemudian sudah mengundang ahli forensik dari lapor Polda Bali, ya, dan sekarang sudah bergerak. Dari tadi pagi sudah bergerak menuju ke TKP untuk
melaksanakan olah TKP di sana. Hasilnya nanti kita akan informasikan setelah. Bapak, sejauh ini sudah ada pemeriksaan untuk nakoda dengan ABK atau seperti apa, Pak? Sudah 3 ABK yang kita minta keterangan. Belum pemeriksaan, ini masih penyelidikan, jadi masih interview. Saudara, kami tutup Kompas Petang hari ini. Sampai di sini, saya Audrey Chandra. Dan saya Rahmat Ibrahim. Tetap patuhi protokol kesehatan, diantaranya dengan memakai masker karena pandemi belum berakhir. Terima kasih, sampai jumpa. Adik kandung almarhum Brigadir Yosua pertama kali buka suara di persidangan Richard Eliezer. Apa yang ada di benak Reza usai bersaksi di persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua? Eksklusif bersama Mahareza Rizky Huta Barat. Selengkapnya dalam Rosi, Kamis 27 Oktober pukul 8:30 malam di Kompas TV. Selamat petang saudara, sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria digabungkan. Dalam dakwaan jaksa, 2 terdakwa didakwa terlibat menghilangkan CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo. Sapa Indonesia malam hari ini juga akan mengulas 7 mantan Kapolri yang bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo karena prihatin dengan kasus-kasus yang menimpa Polri. Kita akan simak Sapa Indonesia Malam selengkapnya bersama saya, Cindy Sistiarani. Dan saya Liviana Charlisa. Kita mulai Sapa Indonesia Malam untuk Anda. Sapa Indonesia Malam kita mulai dengan informasi 7 mantan Kapolri. Hari ini bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pertemuan ini dilakukan terkait rentetan kasus yang diduga melibatkan sejumlah perwira polisi, di antaranya kasus Sambo. 7 mantan Kapolri menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo karena prihatin dengan apa yang terjadi terhadap Polri. Dalam pertemuan ini, para mantan Kapolri memberikan masukan terkait kasus-kasus yang diduga melibatkan anggota Polri, termasuk kasus Sambo dan Teddy Minahasa. Fokus yang mana Pak yang dibahas di dalam ini? Kita tidak membahas itu. Tapi pada pertemuan kali ini memang ada sesuatu yang kita ingin berikan masukan, terutama pada peristiwa yang akhirnya ini terjadi. Tentu kami memberikan dorongan, semangat, spirit bagi mereka untuk tabah dan juga berpikir rasional untuk menghadapi situasi ini, sehingga betul-betul apa yang dirasakan masyarakat sebagai sesuatu yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada polisi, tentu akan dilakukan langkah-langkah yang konkret.
Saudara terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, Brigjen Hendra Kurniawan mengaku tidak keberatan dengan keterangan saksi Aditya Cahya. Kepada majelis hakim, Hendra mengaku tidak mengetahui soal laptop dan hard disk yang berisi rekaman CCTV rumah dinas Verdi Sambo. Terdakwa ya, saudara sudah dengar keterangan dari saksi ini. Kami tanyakan terlebih dahulu kepada terdakwa Hendra. Ada yang keberatan saudara dari keterangan saksi ini? Terima kasih Yang Mulia. Pada prinsipnya kami itu tidak pernah tahu barangnya, apalagi isinya. Dan kami juga tidak pernah tahu siapa yang mengkopinya, kemudian siapa yang menontonnya. Dan kami berdua ini dari awal hanya melaksanakan perintah dari FS untuk cek dan amankan CCTV. Hanya sebatas itu saja. Dan setahu kami itu saudara cukup menanggapi keterangan ini. Kalau yang saudara sebutkan tadi itu tidak diterangkan oleh saksi ini. Ya, baik. Tidak ada yang keberatan ya? Tidak keberatan. Iya, karena saudara tidak mengetahui apa yang mau saudara beratkan di situ. Ya? Betul. Baik. Kemudian terhadap terdakwa Agus ya. Siap Yang Mulia. Ada yang keberatan saudara? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada ya. Baik. Sementara Kompol Aditya Cahya Sumunar alias Acai, saksi kasus perintangan penyidikan untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria mengaku sempat mendatangi pos Satpam untuk mengecek CCTV dekat rumah dinas Verdi Sambo. Saat itu sebagai anggota tim sus, Kompol Aditya Cahya menemukan harddisk perekam CCTV pos Satpam sudah diganti dan selanjutnya menyita rekaman dari Baikuni Wibowo. Baik. Selain saudara berkoordinasi selaku tim sus dengan Labkrim yang menginformasikan tentang 3 DVR CCTV yang kosong. Setelah saudara ke pos Satpam, saudara dapat barang bukti kardus. Saudara ini kan, oh berarti apa yang diperiksa oleh Labkrim itu sama dengan yang di pos Satpam. Dan itu hasil analisis saudara ini. Kan ya kan? Nah, apakah ada lagi informasi dari Labkrim tentang pemeriksaan alat elektronik yang lain? Selain itu? Yang lain tidak ada sebelumnya. Tidak ada, jadi tidak hanya ada. Itu bahwa prinsipnya kosong isinya. Kalau sebelum itu tidak ada, setelah itu baru ada penyitaan yang lain kan oleh penyidik. Oh, setelah itu saudara tahu ada? Ada. Apa-apa saja itu? Yang ada elektronik ya? Siap, ada flash disk dan hard disk yang kami sita dari Pak Baikuni. Disita dari? Pak Baikuni, yang lain. Baku ini? Siap, Baikuni. Oh gitu, klien. Saudara menyita selaku tim sus tadi. Jadi dimasukkan ke Labkrim. Hasilnya saudara tahu? Hasil flash disk tadi yang merah hitam itu? Siap, dari hasilnya kami dapatkan dari hard disk eksternal Pak. Iya. Kami bisa dapatkan potongan video CCTV dengan durasi kurang lebih 2 jam. Jam 4 sore sampai jam 6 sore. Jam 4 sore sampai jam 6? Siap, jam 6 sore. Durasi 2 jam masih terlihat ya? 2 jam. Dari CCTV? Pada tanggal 8 Juli 2022 yang mengarah langsung ke rumah Pak Verdi Sambo. Dari flash disk itu tadi ya? Dari hard disk Pak. Oh dari hard disk? Siap. Ada gambar-gambar kejadian 2 jam ya tadi ya? 2 jam. Saudara tahu isinya selama 2 jam itu? Antara lain? Tahu. Apa itu? Itu kejadian di mana pembunuhan Brigadir Yosua terjadi. Iya, boleh kan saudara tentu diinformasikan oleh Labkrim isinya. Tadi kan saudara mengatakan 2 jam. Siap. Kan luas itu, apa panjang toh? Siap. Bisa nggak saudara ceritakan yang saudara lihat tadi hasil hard disk tadi ya? Siap. Bukan DVR-nya, hard disk tadi tentang kejadian pembunuhan apa ada di situ gambar lagi dibunuh. Oh tidak ada Pak. Coba jadi, jelaskan dulu coba. Di situ hanya memperlihatkan pada saat kedatangan Ibu PC, pada saat kedatangan Pak Verdi Sambo, bahkan di situ sempat memperlihatkan bahwa Joshua masih terlihat di rekaman video itu pada saat Pak FS sampai di lokasi. Mungkin itu garis besarnya Pak. Siap. Joshua si korban itu masih hidup, masih ada. masuk dari gerbang.
Di dalam Pak, sudah di dalam. Oh, sudah di dalam. Sudah di dalam. Tapi terlihat di CCTV. Menit ke berapa, detik ke berapa? Oh, mungkin nanti ada detail dari hasil pemeriksaan barang bukti digital. Siap. Cukup majelis. Saudara, sidang kasus Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menghadirkan saksi AKBP Ari Cahyanugraha. Di persidangan, jaksa penuntut umum menguatkan saksi Ari Cahya untuk bicara jujur soal perintah terkait bukti CCTV. Saya juga tergelitik ini sebagai jaksa penuntut umum atas pertanyaan ketua majelis tadi. Coba yang jujur dulu ya. Kalau waktu ketemu ada berita, tadi saudara ada kan berita tentang itu. Ini tergelitik ini. Kayak nggak nyambung ya. Ada berita. Kemudian si Freddy, siapa namanya tadi? Anak buah saudara Irfan lapor saudara. Nah, kan ada berita ini. Waduh, kan gitu. Coba dulu saudara ceritakan. Kan nggak mungkin hanya itu dong dilaporkannya. Tentu dilaporkannya semuanya. Nggak mungkin hanya 5 menit saudara kan. Coba dulu ceritakannya jujur dulu. Sejak itu sampai selesai. Coba dulu. Cukup majelis kalau dia ceritakan. Kalau enggak, kalau saudara enggak jujur jadi catatan kami jaksa penuntut. Terima kasih. Yang jelas dia datang ke rumah kami, Mbak. Datang ke rumah kami terus menceritakan, Bang, ada hubungannya perintah saya. Emang mau ngapain? Coba mic-nya dipegangnya agak mengganti ya gitu. Mengganti dan mencopot dan mengganti DVR-nya. Dia ngomong begitu, saya kaget. Kemudian saya tanya sekarang posisi DVR-nya ada di mana? Apakah di tangan kamu simpan? Enggak Bang, hari itu juga langsung saya serahkan kepada Bang Cu. Infonya akan diserahkan kepada Polres Jakarta Selatan. Itu aja. Saya itu, itu aja Pak. Nggak, saudara tidak menanya kenapa kau ngambil, kenapa kau copot gitu? Tidak. Irfan menceritakan, Pak Agus. Dalam persidangan kemarin di kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan dengan terdakwa Irfan Widianto menceritakan bagaimana anak buah Sambo mengambil CCTV dan mengganti DVR di sekitar TKP Duren 3. Dalam keterangannya terdakwa juga mengaku hanya menjalankan perintah atasannya, Ferdi Sambo. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga digelar sidang perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Sidang dengan terdakwa Irfan Widianto berlangsung dengan agenda pemeriksaan 8 orang saksi. Selain Irfan Widianto, sidang kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan juga digelar dengan 2 terdakwa obstruction of justice, Baikuni Wibowo dan Cak Putranto, beragendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan. Kasus pembunuhan berencana di rumah mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo 8 Juli lalu telah menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam animasi yang bersumber Polri, selain Eliezer, Ferdi Sambo turut menembak Yosua hingga tewas di lokasi. Pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat telah menyeret Ferdi Sambo dan 4 terdakwa lain, termasuk istri Sambo Putri Chandrawati, ke meja hijau. Rekayasa Sambo diungkap dalam surat dakwaan jaksa di pengadilan. Dalam dakwaan kedua, Sambo turut diadili dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan tindak pidana pembunuhan. Sambo membuat skenario adanya pelecehan di rumah dinas Duren 3 Polri serta narasi tembak-menembak antara Yosua dan Eliezer. Dalam sidang dakwaan terhadap Ferdi Sambo dan terdakwa obstruction of justice, jaksa mengungkap sejumlah peran Ferdi Sambo dalam menghalangi penyidikan kasus Yosua. Usai peristiwa pembunuhan di rumahnya, Ferdi Sambo sempat berbincang dengan Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Karopaminal Propam Polri pada 8 Juli 2022. Saat itu Hendra Kurniawan bertanya pada Sambo, "Ada peristiwa apa, Bang?" Lalu Sambo menjawab, "Ada pelecehan terhadap mbakmu." Selang sehari kemudian, Ferdi Sambo menelpon Hendra Kurniawan yang menanyakan soal proses penyelidikan kasus pembunuhan Yosua. Dalam perbincangan tersebut, Sambo menyampaikan agar kasus ini tak mencuat dan membuat kegaduhan. Dalam perbincangan tersebut, Sambo berkata, "Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Selatan di tempat bro aja ya. Biar gak gaduh, karena ini menyangkut mbakmu."
dan masalah pelecehan. Dan tolong cek CCTV komplek. Jaksa juga menyebut ada upaya Verdi Sambo yang memerintahkan anak buahnya untuk menghilangkan barang bukti CCTV di sekitar Kompleks Polri Duren 3 pada 9 Juli 2022. Perangkat perekam digital video dan kamera CCTV di Pos Satpam Komplek Duren 3 diganti. Dalam bagian dakwaan jaksa disebutkan, salah satu rekaman CCTV yang sudah diunduh memperlihatkan saat Yosua masih hidup. Rekaman CCTV itu sempat ditonton oleh Arif Rahman, Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto dan Ridwan Reki Nelson pada 12 Juli 2022. Saat itu, Cuk Putranto mengatakan, "Bang, ini Yosua masih hidup." Selanjutnya pada 13 Juli 2022, Arif Rahman diajak Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan Verdi Sambo. Kedatangan Arif dan Hendra untuk melaporkan isi rekaman CCTV yang sudah dilihat Arif. Salah satunya, ada rekaman saat Yosua masih hidup. Setelah mendengar laporan ini, Verdi Sambo memerintahkan Arif Rahman dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Mendengar laporan yang disampaikan Hendra dan Arif, Verdi Sambo lantas meminta Hendra untuk menyelesaikan masalah ini. Sambo mengatakan, "Masa kamu tidak percaya saya? Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik. Pastikan semuanya beres." Dalam pertemuan segitiga Sambo, Hendra dan Arif saat itu, Arif tidak berani menatap Verdi Sambo. Saat itu, Verdi Sambo mengatakan, "Kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Dalam momen ini, dijelaskan dalam dakwaan jaksa, Verdi Sambo mengeluarkan air mata. Setelah pernyataan Verdi Sambo terhadap Arif, selanjutnya Hendra Kurniawan turut memujuk Arif dengan mengatakan, "Sudah Arif, kita percaya saja." Tak lama berselang, perbincangan ketiganya berakhir. Saat Hendra Kurniawan dan Arif Rahman akan meninggalkan ruangan, Verdi Sambo kembali menyatakan, "Pastikan semua sudah bersih." Sementara itu, setelah menolak eksepsi Sambo, sidang perkara mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua akan dilanjutkan Selasa 1 November mendatang. Hakim memerintahkan untuk menghadirkan 12 saksi dari pihak keluarga Yosua, mulai dari orang tua, bibi, adik hingga pacar Brigadir Yosua akan hadir bersaksi di persidangan Sambo. Tim Liputan, Kompas TV. Sidang kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice menguak sejumlah perintah Verdi Sambo untuk merusak bukti CCTV pembunuhan Yosua. Salah satu perintah yakni soal pergantian DVR CCTV. Untuk membahas hal ini, kami sudah terhubung dengan pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Pak Ruby, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Pak Ruby, kalau kita lihat dari apa yang terungkap di persidangan, dari sejumlah perintah dari Verdi Sambo, ini diungkap saksi mengindikasikan Sambo ini paham betul upaya untuk menghilangkan barang bukti. Artinya ketika DVR itu dirusak, bukti yang asli tidak akan muncul lagi. Iya, benar. Pastinya niat seseorang untuk menghilangkan barang bukti terhadap sebuah kejadian kriminal itu memang didahului dengan dia mengetahui informasi, ada alat apa saja di sekitar kejadian perkara yang berpotensi memiliki data ataupun rekaman ataupun informasi terkait kasus tersebut. Nah, di kasus ini kebetulan ada beberapa CCTV, baik di CCTV tetangga yang juga kebetulan anggota Polri maupun CCTV komplek. Nah, CCTV inilah yang dianggap para pelaku berpotensi memiliki bukti terhadap kasus mereka dan mereka akhirnya memiliki memiliki niat untuk menghilangkan barang-barang bukti tersebut dengan memerintahkan anak-anak buah mereka. Nah, itu yang terjadi, tetapi kan kita semua tahu akhirnya walaupun adanya upaya penghilangan barang bukti, tetapi karena barang bukti itu tidak dihancurkan, tidak dirusak, tidak dihapus secara langsung, tetapi sudah
terjadi proses ke beberapa pihak, ke beberapa penyidik. Nah, ternyata ada beberapa penyidik yang sudah melakukan copy, mengamankan datanya, lalu data tersebut berhasil dikuasai oleh tim sus, dan akhirnya kasus ini bisa terungkap. Oke, artinya kan kalau sudah diganti DVR-nya, file rekaman itu betul ya, kalau itu tidak bisa diunduh kembali. Artinya sudah rusak, bisa dikatakan seperti itu. Tapi nanti kita akan lanjutkan diskusinya, kita akan kumandangkan dulu azan maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan perbincangannya, ini masih terkait dengan sidang kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang menguak sejumlah perintah dari Verdi Sambo untuk merusak bukti CCTV pembunuhan Yosua. Salah satu perintahnya ini soal pergantian DVR CCTV. Kita masih bahas bersama dengan pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Mas Ruby, tadi pertanyaan saya soal pergantian DVR ini, artinya file rekaman itu nggak bisa diunduh kembali, itu tinggal merekam yang selanjutnya dengan DVR rekaman yang baru begitu. Artinya yang sebelumnya sudah tidak mungkin ada kembali. Baik, kalau sebuah DVR lama lalu diambil dan ditukar yang baru, otomatis DVR baru itu akan mulai merekam rekaman dari kamera-kamera yang baru, yang setelah dipasang baru tadi, bukan yang data yang lama tidak akan ada di DVR baru. Nah, DVR lama lah yang tetap menyimpan data-data perekaman sebelumnya, baik itu yang masih ada ataupun yang sudah dihapus oleh pihak tertentu misalnya. Pak Ruby, kalau kita ingatkan dulu sempat ada 13 menit yang hilang.
sempat ada juga bahwa ini CCTV-nya sudah diedit, sudah katakanlah modifikasi sedemikian rupa untuk menguatkan keterangan dari FS begitu. Ini dengan apa yang sekarang ada di persidangan, apakah memang sudah bisa dipastikan apa yang dimiliki jaksa ini adalah CCTV yang asli tanpa editan? Apakah ini bisa dibuktikan oleh kawan-kawan dari digital forensik? Baik, kalau saya mendengar persidangan ataupun membaca kasus ini, mestinya tim sus seperti yang sudah disebutkan oleh saksi Aditya tadi, sudah menyebutkan bahwa dia berhasil mendapatkan data CCTV yang niatnya sudah dihapus, niatnya dihilangkan dari laptop Baikuni ya. Nah, kemungkinan besar kalau dari pernyataan tersebut mestinya itu adalah data CCTV asli, walaupun saya belum lihat, kita tidak lihat gitu ya. Tapi intinya kalau kita mendengar secara menyeluruh informasi dari kasus ini, itu sangat besar kemungkinannya data-data yang ada di CCTV mestinya sudah tercover ataupun sudah dimiliki oleh tim sus ataupun oleh JPU saat ini, mestinya. Pak Ruby, tapi bagaimana memastikan apa yang dimiliki oleh jaksa ini adalah CCTV yang otentik tanpa modifikasi, yang betul-betul asli? Cara untuk memastikan itu seperti apa? Baik, salah satunya adalah mengecek metadata file video yang dimaksud. Apakah ada jejak-jejak metadata yang sudah terubah? Itu salah satu caranya. Apakah kalau diubah menggunakan software tertentu akan meninggalkan jejak metadata dengan perubahan software tertentu juga. Tetapi kalau metadatanya itu juga dilakukan perubahan oleh pelaku, mungkin cukup agak pintar gitu ya, dia jadi edit gambar, lalu juga mengedit data di metadatanya, itu juga bisa dilakukan oleh pelaku. Tapi tetap jejak digitalnya masih bisa kelihatan selama kita teliti, baik itu menggunakan software forensik ataupun kita teliti dari data-data yang ada, itu pasti akan kelihatan bila sebuah data sudah terjadi modifikasi sekecil apapun, apalagi kalau besar atau banyak. Oke, termasuk ketika data tersebut sudah disalin ke sejumlah perangkat, dari laptop ke flash disk ke hard disk, sudah dipindah-pindahkan, artinya bisa tetap dipastikan apa yang dimiliki itu masih bukti bahwa CCTV itu otentik begitu, asli? Ya, itu ada caranya. Apalagi kalau sejak awal sudah dilakukan proses hashing dari sebuah file, dari sebuah rekaman tadi. Hashing ini akan menjadi sebuah sidik jari digital dari sebuah barang bukti. Nah, walaupun barang bukti itu sudah pindah-pindah dari beberapa pihak, nah sidik jarinya pasti tidak akan berubah kalau masih asli. Kalau sudah berubah sidik jarinya berarti ada perubahan. Kedua, perpindahan barang bukti file-file tersebut ke pihak-pihak lain itu juga akan terekam jejak digitalnya, pindah kemana, ke device apa, kapan dilakukan pengkopian dan oleh siapa, itu bisa kelihatan semua jejaknya. Dengan digital forensik itu bisa kelihatan. Oke, artinya kalau dengan pengungkapan yang sudah berjalan saat ini dan apa yang kemudian disebutkan tadi di persidangan, menurut Anda bukti CCTV yang sempat disalin, file CCTV ini semua sudah diperoleh oleh jaksa sebagai bukti di persidangan nanti? Mestinya logikanya begitu, kalau enggak mestinya jaksa belum berani untuk naikkan ini ke persidangan ya. Pasti dia sudah menganalisa bukti tersebut adalah bukti yang otentik. Oke, terima kasih. Pakar digital forensik Ruby Alamsyah telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kita ke sorotan selanjutnya, mesin pesawat Lion Air JT330 rute Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang terbakar saat dalam penerbangan pada Rabu kemarin. Pesawat yang ditumpangi 129 orang kemudian kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Dalam foto yang beredar di media sosial terlihat mesin sebelah kiri pesawat Lion Air JT330 mengeluarkan api saat terbang. Pilot kemudian memutuskan untuk kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Salah seorang penumpang, Gustria Kurnia Putri, mengatakan sempat terdengar ledakan keras sebelum terlihat kobaran api di mesin sebelah kiri. Landas, aku yakin bukan cuma aku doang yang ngedengar suara ledakan yang cukup keras, tapi aku di situ masih positive thinking. Aku mikirnya ada barang orang yang jatuh.
Ternyata selang waktu sekitar 5-10 menit kemudian ada penumpang yang sadar bahwa sayap pesawat di bagian sebelah kiri itu mengeluarkan api dan penumpang yang di bagian depan udara berjalan normal. Pilot menjalankan pengoperasian pesawat berdasarkan prosedur. Pada ketinggian jelajah 3.000 kaki, pilot merasakan kinerja pada salah satu komponen mesin pesawat tidak sesuai dengan yang semestinya. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam, ada 7 mantan Kapolri yang hari ini bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memberikan masukan atas anjloknya citra Polri. Kita bahas lebih lengkap usai jeda. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri. Semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Wah, boleh coy. Kenalin nih, Hoki Luckman. Dari kecil, hoki. Sampai gede, hoki. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter. Isuzu. 1. Produknya keren, irit BBM, dan inovatif. 2. After salesnya mantep, spare part tersedia. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Isuzu, real partner, real journey. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kasus pembunuhan Yosua yang melibatkan Ferdi Sambo tak hanya menjadi sorotan publik. 7 mantan Kapolri hari ini bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memberikan masukan atas anjloknya citra Polri. 7 mantan Kapolri datang ke Mabes Polri untuk bertemu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. 7 mantan Kapolri tersebut adalah Dai Bahtiar, Bambang Hendar Sodanuri, Rusman Hadi, Khairudin Ismail, Sutanto, Timur Pradopo, dan Badrodin Haiti. Mantan Kapolri ini datang untuk memberi masukan kepada Kapolri soal sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik, termasuk kasus Ferdi Sambo. Pada pertemuan kali ini memang ada sesuatu yang kita ingin berikan masukan, terutama pada peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi. Tentu kami memberikan
dorongan, semangat, spirit bagi mereka untuk tabah dan juga berpikir rasional untuk menghadapi situasi ini, sehingga betul-betul apa yang dirasakan masyarakat sebagai sesuatu yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada polisi, tentu akan dilakukan langkah-langkah yang konkret. Bagaimana Kapolri bisa melaksanakan tahapan-tahapan secara konkret apa yang jadi arahan Bapak Presiden, yang pada akhirnya kecintaan masyarakat kepada Polri pada waktunya akan dirasakan, akan timbul kembali. Sekarang ini memang dirasakan menurun karena ada beberapa peristiwa, tetapi insya Allah dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri tadi, bahwa langkah-langkah konkret sudah, sedang, dan dalam dilaksanakan. Dalam wawancara di program Satu Meja Kompas TV pada 7 September lalu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui citra Polri turun akibat kasus Ferdi Sambo. Ada peristiwa Sambo ini memang dampaknya luar biasa. Angka kita tiba-tiba turun di angka berapa? Sekitar 54, sekian ya dari Mas Burhan. Dan tentunya ini pukulan buat kita tentunya. Jadi inilah yang kemudian tentunya menjadi tekad kita untuk betul-betul bisa menuntaskan. Dalam survei yang baru dirilis Litbang Kompas, citra positif Polri turun drastis. Pada Oktober 2021, citra positif Polri sempat menyentuh angka 77,5%. Periode Januari 2022, citra positif Polri 74,8% dan 65,7% pada Juni lalu. Namun dalam survei terakhir, citra positif Polri merosot 17,2% menjadi 48,5%. Soal citra Polri, Presiden Joko Widodo bahkan memberi perhatian khusus dengan mengundang para petinggi Polri pada 14 Oktober lalu. Presiden bahkan memberi arahan khusus pada Polri, mulai dari soal pungli, gaya hidup mewah, hingga visi Polri presisi selama ini. Visi presisi Pak Kapolri, saya minta juga tidak usah jelimet-jelimet. Tolong disederhanakan. Sehingga yang di bawah itu mengerti apa yang harus dijalankan. Apa sih kalau disederhanakan? Ya tadi yang Kapolri sampaikan tadi. Polri sebagai pelindung, Polri sebagai pengayom, dan Polri sebagai pelayan masyarakat. Intinya akan ke sana. Presisinya itu apa? Jelasin sekali lagi. Secara sederhana dan jelas. Sehingga gampang ditangkap visi itu. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang melibatkan Ferdi Sambo tak hanya membuka mata publik soal pembunuhan berencana yang melibatkan bawahan Sambo. Namun kasus ini juga menguak upaya penghalangan penyidikan yang diskenario langsung oleh jenderal yang menjabat Kadipropam Polri, Ferdi Sambo. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus Sambo membuat 7 mantan Kapolri prihatin karena kasus ini membuat citra Polri jatuh. Survei Litbang Kompas terbaru bahkan menunjukkan citra positif Polri merosot tajam dari 77,5% di tahun lalu menjadi 48,5%. Artinya di bawah 50%. Untuk membahas hal ini kami sudah terhubung dengan peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti. Mas Rangga, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Sebelumnya kami juga sudah berupaya mengundang mantan Kapolri untuk hadir bersama sebagai narasumber, namun masih belum mendapatkan jawaban. Kita kembali ke Mas Rangga. Seberapa besar kasus Ferdi Sambo ini membuat citra Polri merosot, Mas Rangga? Ya, bisa kita lihat ya, memang dari 2021 Oktober ya, tepat 1 tahun sebelum ini, itu citra Polri, citra positifnya berada di kisaran 77,5%. Pelan-pelan turun 74,8%, kemudian pada Juni 2022 6,7. Nah, sekarang itu berada di titik 48,5%, turun 17,2%. Ini penurunan yang bisa dibilang salah satu yang paling tajam ya, yang pernah kita lihat. Gitu. Artian dalam rentang waktu itu peristiwa Ferdi Sambo lah ini yang terjadi. Gitu. Makanya kita nggak bisa menafikan ya bahwa memang bisa dibilang peristiwa ini sangat berdampak nih, Mbak, ke citra positif Polri.
Oke, tapi kan dari Juni sampai Oktober itu ada 3 kasus besar yang melibatkan institusi Polri, nggak cuma kasus Sambo, tapi kasus Teddy Minahasa, juga kasus Stadion Kanjuruhan. Kasus mana yang paling menurunkan citra Polri? Kalau dilihat dari timeline sebenarnya ya, Mbak, ketika survei itu dijalankan, itu memasuki separuh jalan itu baru terjadi Kanjuruhan. Artinya apa? Artinya dari timeline itu kita bisa lihat kalau memang kasus Ferdi Sambo yang memang terjadi dari tengah tahun sampai sekarang itu yang paling berdampak nih. Gitu. Dalam survei ini hal-hal apa saja yang kemudian ditanyakan kepada para responden terkait dengan penegakan hukum, bagaimana kemudian institusi Polri dan citra Polri di mata mereka? Ya Mbak, jadi memang efek dari Ferdi Sambo ini merembet kemana-mana ya. Dalam artian ketika kita gali soal penegakan hukum secara umum memang menurun sekitar 6%. Nah, beberapa institusi lain juga mengalami penurunan. MA juga menurun, kemudian Kejaksaan menurun, KPK menurun. Tapi memang yang paling parah, karena mungkin lokus persoalan itu di Polri, akhirnya yang paling dalam itu masih Polri, Mbak, penurunan citranya. Kalau kita lihat kan sebetulnya dari survei Litbang Kompas di Oktober 2021 itu di 77,5%, kemudian ke Juni 2022 sebelum kasus Sambo itu meledak, itu kan sebetulnya sudah ada penurunan ya dari 77,5 ke 65,7. Ini faktor apa? Sebelum kasus Sambo itu meledak, faktor apa yang menyebabkan citra Polri merosot? Jadi memang kita bisa lihat kasus Sambo itu mungkin sebagai pemantik ya. Sebelum-sebelumnya itu mungkin sudah ada persoalan yang laten gitu. Misalnya kita bisa lihat dari salah satunya media sosial lah, ya kan. Ada berbagai macam bentuk frustrasi dari masyarakat yang berbentuk tagar gitu, misalnya no father no justice lah dan lain-lain. Itu menjadi sebenarnya udah jadi api dalam sekam gitu, Mbak. Ketika ada kasus Sambo, meledaklah itu. Jadi perasaan masyarakat kemudian terjustifikasi nih, wah luar biasa memang kinerja Polri berada di titik yang memang nadir. Gitu. Mas Rangga, pasca banyak tragedi yang kemudian melibatkan institusi Polri, Kapolri kan juga berkali-kali menyatakan meskipun citranya merosot, ini kemudian juga jadi momentum mereka untuk mereformasi institusi Polri, melakukan pembenahan di berbagai lini dan juga sektor. Apa ini juga kemudian jadi direspon baik oleh para responden? Nah, ini yang jadi paradoks, Mbak. Jadi kita juga mencoba untuk menanyakan kira-kira ketika berhadapan dengan kinerja Polri secara langsung ya di tengah masyarakat, fungsi Polri sebagai memelihara keamanan dan ketertiban, kemudian menegakkan hukum, kemudian mengayomi, itu respon masyarakat itu cenderung positif. Artinya ketika bersentuhan itu positif. Namun begitu saya coba cross-check di media sosial misalnya, pengguna-pengguna media sosial yang cenderung itu koneksinya itu lingkupnya itu dekat ya, misalnya Facebook dan WhatsApp, itu citranya positif. Artinya apa? Artinya orang-orang itu sebenarnya masih mengharapkan, masih melihat ada sisi positifnya gitu. Tapi kasus-kasus yang terjadi, yang kemudian terblow up di baik media mainstream, kemudian di media sosial seperti di Twitter, kemudian di Instagram, itu menggerus kinerja bapak-bapak dan ibu polisi di lapangan gitu, Mbak. Jadi ketika di bawah itu sebenarnya sudah muncul harapan, tapi hancur lagi nih ketika ibaratnya kasus-kasus di tataran program menengah dan tinggi ini muncul ke permukaan, begitu Mbak. Oke, Mas Rangga, ini kan ada 1.200 responden yang dilibatkan oleh Litbang Kompas dan juga tersebar di 34 provinsi. Kalau kita melihat dengan kasus-kasus yang besar yang melibatkan institusi Polri, mulai dari Sambo, Teddy Minahasa sampai Kanjuruhan, apakah kemudian citra Polri itu merosot secara nasional di 34 provinsi itu atau hanya di beberapa provinsi-provinsi tertentu saja? Ketika saya coba cross itu memang di semua, Mbak. Jadi secara geografis iya, kemudian secara generasional juga iya, secara hampir di setiap pembagian demografis kita lihat memang seragam gitu, semuanya turun memang. Oke, dari apa yang kemudian dilakukan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kapolri, untuk kemudian mereformasi total institusi Polri dengan sekarang misalnya tidak boleh melakukan tilang di tempat, salah satunya, kira-kira apakah ini kemudian nanti akan direspon baik oleh responden di survei selanjutnya? Ini kapan akan dilakukan? Kita bisa lihat hasilnya. Ya, rencananya sih mungkin akhir tahun ya, atau Januari mungkin ya. Nanti masih digodok, cuman harapannya ya memang
ini akan berdampak. Terutama sih ini sih ya Mbak ya, bagaimana Polri itu bisa menunjukkan bahwa memang institusinya itu berintegritas, ya kan, menyelesaikan kasus-kasus yang tadi Mbak bilang tadi ya, itu diselesaikan, dituntaskan sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku, sehingga memang masyarakat percaya bahwa memang polisi bisa berintegritas, polisi bisa profesional, polisi bisa mengayomi. Termasuk juga yang kemarin disampaikan Pak Jokowi dan juga Mbak Polri ya, bahwa nggak usah gagah-gagahan lah, kalian kita ini bekerja untuk masyarakat, mengayomi masyarakat. Itu sih intinya sebenarnya harus didorong gitu, biar masyarakat bisa dekat lagi dengan Polri. Oke, tentu harapannya reformasi di tubuh Polri ini bisa dilakukan lebih cepat untuk kemudian menaikkan citra Polri di mata masyarakat. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Rangga Eka Sakti dari Litbang Kompas. Sama-sama, Mbak. Saudara, jangan dulu beranjak karena Sapa Indonesia Malam masih akan kembali dengan informasi para terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua kompak menyatakan mereka hanya diperintah oleh Sambo. Peluang keadilan apa yang coba dicari oleh para terdakwa kasus tersebut? Kami akan kembali usai jeda. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Wah, boleh coy. Kenalin nih, Hoki Lakman. Dari kecil, hoki. Sampai gede, hoki. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter. Isuzu. 1. Produknya keren, irit BBM, dan inovatif. 2. After sales-nya mantep, spare part tersedia. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Isuzu, real partner, real journey. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft capsule dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan Yosua Brigjen Hendra Kurniawan mengaku tidak keberatan dengan keterangan saksi Aditya Cahya. Kepada majelis hakim, Hendra mengaku tidak mengetahui soal laptop dan harddisk yang berisi rekaman CCTV rumah dinas Verdi Sambo. Terdakwa ya, saudara sudah dengar keterangan dari saksi ini.
Kami tanyakan terlebih dahulu kepada terdakwa Hendra. Ada yang keberatan saudara dari keterangan saksi ini? Terima kasih Yang Mulia. Pada prinsipnya kami itu tidak pernah tahu barangnya, apalagi isinya. Dan kami juga tidak pernah tahu siapa yang mengkopinya, kemudian siapa yang menontonnya. Dan kami berdua ini dari awal hanya melaksanakan perintah dari FS untuk cek dan amankan CCTV. Hanya sebatas itu saja. Dan setahu kami itu saudara cukup menanggapi keterangan ini. Kalau yang saudara sebutkan tadi itu tidak diterangkan oleh saksi ini. Ya, baik. Tidak ada yang keberatan ya? Tidak keberatan. Iya, karena saudara tidak mengetahui apa yang mau saudara beratkan di situ. Ya? Betul. Baik. Kemudian terhadap terdakwa Agus ya? Siap Yang Mulia. Ada yang keberatan saudara? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada ya? Baik. Saudara, sidang kasus Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menghadirkan saksi AKBP Ari Cahya Nugraha. Di persidangan, jaksa penuntut umum menguatkan saksi Ari Cahya untuk bicara jujur soal perintah terkait bukti CCTV. Saya juga tergelitik ini sebagai jaksa penuntut umum atas pertanyaan ketua majelis tadi. Coba yang jujur dulu ya. Kalau waktu ketemu ada berita, tadi saudara ada kan berita tentang itu. Ini tergelitik ini. Kayak nggak nyambung ya. Ada berita. Kemudian si Freddy, siapa namanya tadi? Anak buah saudara Irfan lapor saudara. Nah, kan ada berita ini. Waduh, kan gitu. Coba dulu saudara ceritakan. Kan nggak mungkin hanya itu dong dilaporkannya. Tentu dilaporkannya semuanya. Nggak mungkin hanya 5 menit saudara kan. Coba dulu ceritakannya jujur dulu. Sejak itu sampai selesai. Coba dulu. Cukup majelis kalau dia ceritakan. Kalau enggak, kalau saudara enggak jujur jadi catatan kami jaksa penuntut. Terima kasih. Yang jelas dia datang ke rumah kami, Mbak. Datang ke rumah kami terus menceritakan, Bang, ada hubungannya perintah saya. Emang kamu ngapain? Coba mic-nya dipegangnya agak mengganti ya gitu. Mengganti dan mencopot dan mengganti DVR-nya. Dia ngomong begitu, saya kaget. Kemudian saya tanya sekarang posisi DVR-nya ada di mana? Apakah di tangan kamu simpan? Enggak Bang, hari itu juga langsung saya serahkan kepada Bang Cu. Infonya akan diserahkan kepada Polres Jakarta Selatan. Itu aja. Saat itu, ama itu aja Pak. Saudara tidak menanya, kenapa kau ngambil? Kenapa kau copot? Tidak. Irfan menceritakan, Pak Agus. Dalam sidang eksepsi kasus perintangan penyidikan Yosua, terdakwa Cuk Putranto menyatakan Ferdi Sambo meminta untuk menggandakan rekaman CCTV. Menurut pengacara Cuk Putranto, permintaan Sambo ini disampaikan dengan nada marah. Hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10 WIB ketika terdakwa Cuk Putranto dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo bertanya CCTV di mana? Dan dijawab oleh terdakwa Cuk Putranto, CCTV mana Jenderal? Kemudian saksi Ferdi Sambo menjawab CCTV di sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh terdakwa Cuk Putranto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian saksi Ferdi Sambo katakan siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh terdakwa Cuk Putranto, siap. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta terdakwa Cuk Putranto dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan lihat isinya. Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan dengan kata-katanya dan dengan nada marah, lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Para terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua kompak menyatakan mereka hanya diperintah oleh Sambo. Peluang keadilan apa yang coba dicari oleh para terdakwa kasus tersebut? Telah bergabung bersama kami kuasa hukum Baikuni Wibowo, Junaidi Saibih. Pak Junaidi, selamat malam. Selamat malam, Pak. Kita juga akan sapa kuasa hukum Cuk Putranto, Joni Manurung. Pak Joni, selamat malam. Selamat malam.
Kita juga akan sapa Ketua Umum Peradi Firman Wijaya. Sudah bergabung Pak Firman? Jika belum, saya akan sapa dulu Pak Joni dan juga Pak Junaidi. Ini pertanyaannya sama untuk Anda berdua. Karena terdakwa, klien Anda, ini kompak menyatakan mereka hanya diperintah oleh Sambo. Peluang keadilan apa yang coba dicari oleh para klien Anda? Pak Saibi, Pak Junaidi. Di dalam eksepsi kami menjelaskan ya, memang di dalam hal ini kan ketika perbuatan itu semua dilakukan, itu sebenarnya dalam rangka administrasi negara. Karena keluaran daripada pemeriksaan di Propam itu sebenarnya untuk kepentingan administrasi negara. Nah, sehingga ketika itu dituduhkan bahwa itu ada perbuatan melawan hukum, maka pengujian terhadap perbuatan melawan hukum itu harus dilakukan dulu. Maka dari itu kami saat ini sedang melakukan pengujian di PT UN. Nah, itu makanya di dalam eksepsi juga kami sampaikan bahwa dakwaan ini prematur untuk diajukan. Kenapa? Bagaimana nanti caranya untuk membuktikan bahwa itu melawan hukumnya, gitu. Nah, sehingga makanya kami melihat bahwa ini semua apa yang dilakukan oleh Baikuni adalah sebagai aparatur pemerintah pelaksana yang di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik itu disebutkan bahwa aparatur pemerintah pelaksana wajib untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh aparatur penyelenggara. Nah, lebih lanjut lagi bahwa di dalam Undang-Undang Pemerintah Publik, Pelayanan Publik itu juga sebagai aparatur pemerintah pelaksana itu cuma punya kewajiban, nggak punya hak dan punya larangan. Tapi penyelenggara dia ada hak, ada kewajiban. Sehingga di itu juga dijelaskan bahwa ketika ada perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana, maka itu menjadi tanggung jawab daripada penyelenggara. Nah, itu yang kami mau uji, dan ini semua adalah ranahnya hukum administrasi, makanya kami uji di PT UN. Oke, sebelum saya ke Pak Joni, tapi kan klien Anda nih Pak Junaidi ini sempat gemetar saat melihat rekaman CCTV bahwa Yosua saat itu katanya masih hidup saat Sambo kembali ke rumah dinasnya di Duren 3. Artinya kan sebetulnya ada fakta di mana klien Anda bisa saja melawan. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Selama proses ini kan Baikuni itu nggak pernah langsung bertemu dengan Sambo, dan semua itu komunikasi disampaikan melalui pihak yang lain gitu ya, tentang bagaimana apa yang dilakukan, apa yang kemudian permintaannya cuk, dan juga apa yang itu semua melalui proses itu, dan apa yang dia cuma disampaikan bahwa ini perintah Pak Sambo, perintah ini dilaksanakan, lalu kopi dan lain sebagainya, itu semua dilaksanakan sesuai dengan itu. Makanya dari itu kami sudah menguraikan tuh beberapa perbuatan itu semua, dan kami minta untuk diuji bagaimana ini tentang melawan hukumnya. Oke, saya ke Pak Joni. Peluang keadilan apa yang coba dicari dengan hanya mengatakan bahwa ini mengikuti instruksi Verdi Sambo? Ya, pertama-tama begini, dalam kejadian tersebut klien kami itu sebelumnya sudah menyerahkan dulu DVR CCTV tersebut ke Polres Jakarta Selatan, mengingat sudah adanya penyidikan yang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Nah, selanjutnya Sambo FS itu menanyakan di mana letak DVR tersebut. Lalu tadi disampaikan juga cuplikan tadi bahwa FS itu marah. Kenapa kok bisa ada di sana? Sebenarnya di situ sudah mulai terlihat ya, kalau dari alur ceritanya kok marah. Kalau secara idealnya kan bagus dong. Ini barang bukti sudah ada di penyidik dan sudah diamankan. Tetapi akhirnya FS berbalik marah, seperti tadi cuplikan bahwa ambil lagi dan kopi. Nah, posisi klien kami adalah korspri-nya FS. Semua permintaan beliau FS secara moralnya dia itu ya harus dipenuhi gitu. Atau juga dia hanya suruh ambil, tadinya berpikirnya seperti itu, ambil lagi atas perintahnya FS. Nah, dalam eksepsi kami sudah kami sampaikan juga bahwa dia ini hanya menjalankan perintah aja, gitu. Oke, kalau ini menjalankan perintah saja, Anda tidak mengajukan pembelaan administratif juga seperti yang dilakukan oleh Baikuni? Oh, tidak, kami lebih fokus nanti saja pada pembuktian saja langsung, apa nanti yang akan disampaikan oleh FS, nanti akan kami langsung gali di persidangan, karena menurut kami untuk
pembuktian nanti di persidangan lebih baik kami langsung aja di proses pemeriksaannya langsung terhadap FS ya. Kalau untuk hal yang lainnya mungkin nanti kita bisa cek di persidangan. Oke, ini sudah bergabung bersama kami Pak Firman Wijaya dari Peradin. Pak Firman, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Firman, ini ada 2 terdakwa melalui kuasa hukumnya. Ini tadi juga sudah saya tanyakan, mereka berdua kompak menyatakan ini hanya menjalankan perintah atau instruksi atasan. Alasan yang kompak, walaupun mereka tahu fakta bisa saja terjadi kejahatan di belakang itu. Apakah itu bisa jadi pembelaan? Ya, sebagai sebuah upaya pembelaan itu bisa saja dilakukan. Misalnya penggunaan pasal atau ketentuan menyangkut Antelik Beweld ya. Menyangkut perintah jabatan atau Wettelijk Voorschrift, menjalankan perintah undang-undang. Hanya memang 2 ketentuan ini kalau ini ditarik dalam satu nafas, persoalannya nanti adalah pada pembuktian apakah ini memang dalam rangka perintah jabatan yang sah, kemudian perintah jabatan yang seperti apa yang dijamin atau dibolehkan menurut undang-undang. Tentunya nanti ada proses pengujian di dalam pembuktian seperti yang disampaikan oleh penasihat hukum. Hanya problemnya di dalam ketentuan pasal 50 dan 51 kalau ditarik dalam kajian atau ketentuan teknis yang lebih melekat kepada aparatur terutama kepolisian di dalam Perkap Kapolri, di situ ditegaskan bahwa perintah jabatan itu ada kaitannya dengan perintah dinas. Nah, sekarang tinggal pembuktiannya apakah ini masuk dalam lingkup perintah dinas. Yang kedua, apakah Wettelijk Voorschrift tadi itu ya berdasarkan ketentuan undang-undang tadi yang saya sebutkan, apakah di situ juga diatur misalnya ada pilihan, ada opsional tidak? Ketika menjalankan perintah itu dirasakan bahwa itu perintah yang tidak sah atau perintah yang melanggar undang-undang, maka bawahan berhak menolak. Jadi memang di sini akan ada pengujian kaitan dengan prinsip bahwa law command sovereign itu bahwa pertanggungjawaban perbuatan itu memang ada pada atasan. Namun kalau ini dikaitkan dengan regulasi peraturan perundang-undangan, apakah perintah itu perintah yang sah, ada hubungan atas bawah, dan memang dalam ketentuan yang lebih teknis yang mengikat institusi atau petugas kepolisian dalam rangkaian tugas perintah jabatan adalah perintah kedinasan. Oke. Koreksi saya kalau saya salah. Ada kalimat begini dari Verdi Sambo dalam instruksinya, lakukan saja nanti saya yang tanggung jawab. Apakah ini juga kemudian bisa jadi garansi bagi para terdakwa ini untuk melakukan pembelaan? Ya, tentu proses kalimat itu tentu akan dikaitkan, akan diuji ya dalam konteks regulasi tadi. Pastinya hakim ya di dalam beberapa referensi berpikir ya, what the judge think itu bagaimana hakim berpikir dalam melihat suatu perbuatan dan merujuk kepada peraturan perundang-undangan sejauh mana tindakan itu memiliki keabsahan atau yang disebut dengan perintah jabatan atau penyalahgunaan jabatan. Nanti kan pasti ada penilaian soal itu. Gitu, Mbak. Pak Firman, tadi kan Pak Junaidi Saibi ini kuasa hukum dari Baikuni mengatakan ini harusnya ditangani di PT UN dulu sebelum masuk ke persidangan. Anda sepaham dengan ini? Kalau kaitan dengan perintah kedinasan, sepanjang itu ada surat perintah kedinasan dan di dalamnya ada sesuatu yang melanggar aturan perundang-undangan yang lain, itu saya rasa memang bisa diuji melalui pengadilan. Tapi persoalannya ini kan delik material, ada konsekuensi perintah terhadap matinya orang lain. Saya rasa jangkauan Wettelijk Voorschrift, perintah menjalankan undang-undang itu pasti ada kaitannya, misalnya menembak pelaku kejahatan atau di dalam rangka surat tugas untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Saya rasa itu memang bisa diuji kalau ada ketentuan yang secara administratif keliru yang disebut dengan error in facti. Tapi kalau persoalannya adalah ini ada kaitan dengan kematian seseorang dan tidak ada surat perintah kedinasan, rasa-rasanya tidak mudah ini mengajukan dan pasti ditolak kalau di pengadilan. Oke, rasanya tidak mudah karena ada konsekuensi atas perintah itu kira-kira yang tadi disampaikan Pak Firman. Pak Junaidi, tanggapan Anda? Enggak, ya saya ini ya tadi pertanyaan Mbak juga ini agak provokatif ya.
Maksudnya tadi pertanyaan yang diajukan kepada Pak Firman bagian belakangnya pernah diketahui ada kemungkinan. Ini saya lakukan ini adalah ya proses ini bagian dari prosedur. Bahwa eksepsi kami adalah prosedural, ya, di mana itu ada tata caranya dalam memeriksa apakah ini memang terdapat perbuatan melawan hukum atau tidak. Itu dalam kedinasan loh, Pak Firman. Ya, kenapa? Karena itu diperintahkan dalam rangka paminal dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam itu adalah dalam rangkaian perbuatan administrasi negara. Kenapa? Karena luarannya nanti itu adalah untuk pemeriksaan KKP dan itu tujuannya adalah nanti ada putusan administrasi negara. Nah, dalam rangkaian itu sebenarnya belum masuk dalam rangkaian yang namanya tindak pidana umum, satu. Yang kedua, tadi kalau misalkan dikatakan ini ada kepentingan untuk dia melakukan pemeriksaan, ya, ada menolak, itu juga bagian dari pengujian ini, gitu. Nah, tadi saya sampaikan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik sebagai aparatur pemerintah pelaksana itu tugasnya melaksanakan saja kewajibannya. Jadi nggak ada hak di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik terhadap aparatur pemerintah pelaksana. Ya, di dalam eksepsi kami juga kami melihat bahwa dengan adanya sengketa ini, maka ini cukup alasan untuk disebutkan oleh majelis bahwa ini memang ada sengketa prayudisial. Gitu. Sehingga apa? Kita nggak bilang ini berhenti, kita minta ditangguhkan sampai perkara ini petunnya itu diperiksa dengan benar. Karena kita harus melihat ini ada ranahnya, ya Pak Firman. Kalau diperhatikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum sendiri, itu jaksa penuntut umum tidak bisa membedakan tuh mana ini yang bagian ranah administrasi pada waktu pemeriksaan di dalam Propam dan mana itu yang memang dalam pemeriksaan tipidumnya. Dan tahu nggak yang diperiksa di dalam CCTV-nya itu CCTV yang mana? Itu adalah CCTV di lingkungan, bukan di dalam peristiwa pembunuhannya loh. Kalau baca surat dakwaannya. Jadi di sini kita bisa lihat sebenarnya ya bahwa yang mereka ketahui adalah karena ada asymmetric information di mana informasi yang sangat terbatas dan itu hanya dilaksanakan dalam hal ini, itulah menjadi domain daripada pemeriksaan administrasi. Administrasi ini itu ada diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan memang rezimnya ini adalah rezim administrasi pemerintahan, rezim TUN, dan memang kalau dibaca misalnya oh itu namanya sengketa prayudisial itu tidak ada dengan perdata karena permanya tahun berapa gitu loh. Jadi ini ada rezim administrasi di mana dalam undang-undang administrasi pemerintahan itu diberikan kalau itu ada langkah di mana ini ada pemeriksaan maka ini maksudnya tindakan faktual. Ini kami sedang menguji tindakan faktual itu. Jadi boleh saya Mas Junaidi, kalau menurut saya apa yang disebut dengan prejudicial skill yang Mas sebutkan itu memang ada di dalam ruang pengujian soal pasal 81 ya. KUHP. Ya, tetapi persoalannya adalah ya sejauh mana rezim ini kalau dikaitkan dengan uji keputusan pejabat tata usaha negara. Nah, ini yang memang nanti irisannya di situ. Hanya persoalannya tadi di dalam Perkap Kapolrinya itu tidak mengatur soal itu, Mas. Dalam Perkap Kapolri mengatur kalau tindakan itu harus memang tindakan atau perintah kedinasan. Nah ini kan problemnya tidak ada. Di dalam Perpol 2022 itu disebutkan di dalam rangka pelaksanaan pemilu itu ada prosedurnya. Ya. Sehingga itu yang mau kami uji antara Perpol 2022 itu dengan tindakan yang dilakukan oleh klien kami. Di situ pengujiannya dan ini yang punya wewenang pengujian itu PT UN, bukan pengadilan pidana. Ini kita ngomongin dual jurisdiction. Di dalam pengertian prejudicial skill itu kalau di luar negeri disebut dual jurisdiction. Dan ini harus diputuskan mana yang mana yang pertama dilakukan. Dan kalau kita percaya Pak Firman sebagai ahli hukum pidana, mereka tahu bahwa pidana itu ada ultimum remedium. Kalau memang di situ ada cara untuk membuktikan ini dulu diproses. Nah, ini yang jadi alasan eksepsi kami kenapa akhirnya ini harus diperiksa dulu di PT UN. Oke. Pengajukannya tunggu dong putusan PT UN-nya, baru proses pidananya jalan. Tangguhkan dulu, gitu. Oke, kalau gitu sekarang saya ke Pak Joni. Pak Joni, kalau eksepsinya ditolak, langkah apa yang kemudian akan dilakukan tim kuasa hukum? Kalau eksepsi ditolak ya kita lanjut ke pembuktian, nanti kita gali di persidangan bagaimana fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Nanti dari situ nanti kita baru analisa realnya itu seperti apa. Oke, tapi Anda yakin eksepsi dari Cuk ini akan diterima oleh majelis hakim? Kalau masalah
yakin atau tidak, kalau kami sih yakin. Yang ditanya yakin atau tidak, pasti yakin. Harus yakin dulu. Tapi juga kita harus siap kalau ditolak bagaimana. Jangan kita membabi buta nanti nggak diterima kita lakukan upaya-upaya yang lain. Kita kan sudah di persidangan nih. Persidangan pidana semua ada hukum acaranya. Kalau ditolak ya kita lanjut nanti persidangan. Ya harus lapang dada juga kita kalau misalnya ditolak. Nggak bisa kita lakukan lain-lain. Kita udah di dalam persidangan. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami Junaidi Saibi, Pak Joni Manurung, dan juga Pak Firman Wijaya di Sapa Indonesia Malam. Saudara, usai jeda, akibat mesin sebelah kiri terbakar, pesawat Lion Air JT330 rute Jakarta-Palembang kembali mendarat di Bandara Soekarno-Hatta setelah 39 menit terbang. Lebih lengkap usai jeda bersama rekan saya, Cindy Sistiarani. Hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanolesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Diduga karena kebocoran gas LPG di tempat catering, 5 rumah di kawasan padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat terbakar. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit membuat petugas kebakaran sempat kesulitan menjangkau titik api. 21 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Upaya pemadaman turut dibantu warga setempat. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Presiden klub Arema FC Gilang Widya Pramana diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Timur terkait tragedi Kanjuruhan. Tiba di Mapolda Jawa Timur Kamis siang, Gilang langsung menjalani pemeriksaan sebagai saksi tragedi Kanjuruhan di Gedung Direktorat Kriminal Umum. Selain Gilang, Direktur Operasional PT LIB, Sujarno, juga memenuhi panggilan pemeriksaan lanjutan. Hari ini, total ada 15 saksi tambahan yang diperiksa penyidik terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Wali Kota Jakarta Pusat bersama jajarannya melakukan inspeksi mendadak sidak ke apotik dan toko obat di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sidak dilakukan untuk memastikan peredaran obat sirop yang mengandung zat berbahaya tidak lagi dijual ke masyarakat. Petugas juga mengecek ke dalam gudang obat penyimpanan. Dalam sidak, 30 produk jenis obat sirop ditarik dari peredaran. Dulu, hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanolesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral.
Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Flexi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpan-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Anda kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Cindy Sistiarani. Saudara, mesin pesawat Lion Air JT330 rute Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang terbakar dalam penerbangan. Rabu kemarin, pesawat yang ditumpangi 129 orang itu kemudian kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Akibat mesin sebelah kiri terbakar, pesawat Lion Air JT330 rute Jakarta-Palembang kembali mendarat di Bandara Soekarno-Hatta setelah 39 menit terbang. Sejumlah penumpang panik turun pesawat saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Salah seorang penumpang, Gustria Kurnia Putri, mengatakan sempat terdengar ledakan keras sebelum terlihat kobaran api di mesin sebelah kiri. Setelah lepas landas, aku yakin bukan cuma aku doang yang ngedengar suara ledakan yang cukup keras, tapi aku di situ masih positive thinking. Aku mikirnya ada barang orang yang jatuh. Ternyata selang waktu sekitar 5-10 menit kemudian ada penumpang yang sadar bahwa sayap pesawat di bagian sebelah kiri itu mengeluarkan api. Dan penumpang yang di bagian depan udah teriak-teriak manggilin mbak pramugarinya, "Bang, kemungkinan ada kali ya sekitar 30 menitan kita di atas." Itu penumpang udah mulai nangis. Dalam keterangan tertulis, Corporate Communication Strategic of Lion Air, Danang Mandala Priantoro menjelaskan, Lion Air penerbangan JT330 telah dipersiapkan secara tepat. Sebelum keberangkatan, pesawat Boeing 737-800NG registrasi PKLKK dinyatakan layak dan aman dioperasikan melalui pengecekan awal. Fase mengudara berjalan normal. Pilot menjalankan pengoperasian pesawat berdasarkan prosedur. Pada ketinggian jelajah 3.000 kaki, pilot merasakan kinerja pada salah satu komponen mesin pesawat tidak sesuai dengan yang semestinya dan menunjukkan perlu segera dilakukan pengecekan. Pengamat penerbangan Alvin Lee mengapresiasi keputusan pilot Lion Air JT330 yang kembali ke Bandara Soekarno-Hatta saat mesin pesawat terbakar. Penerbangan Lion JT330 registrasi PKLKK mengalami masalah tidak lama setelah tinggal landas dan hanya terbang dengan satu mesin. Sesuai standar prosedur keamanan, pilot memang harus segera mendaratkan pesawatnya di bandara terdekat. Nah, karena pesawat tersebut baru saja tinggal landas, tentunya bandara terdekat adalah bandara keberangkatan. Apa yang dilakukan pilot sudah sesuai dengan prosedur. Pasca kejadian ini, mesin pesawat langsung dicek. Sementara, semua penumpang JT330 diterbangkan kembali dengan pesawat pengganti beberapa jam setelahnya. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana situasi di pesawat saat mesin Lion Air JT330 terbakar di ketinggian 3.000 meter? Kami akan berbincang dengan salah satu penumpang pesawat Lion Air JT330, Gustria Kurnia Putri, dan pengamat penerbangan Alvin Lee. Kami sudah mengundang Corporate Communication Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro,
namun belum bisa bergabung dalam dialog kita malam hari ini. Selamat malam Mbak Tria, Pak Alvin. Selamat malam Mbak Sinti. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mbak Tria, mungkin bisa diceritakan bagaimana pada saat itu Mbak Tria mengetahui ada mesin pesawat yang terbakar? Pada saat itu penumpang yang di bagian sayap sebelah kiri teriak kepada Mbak pramugari. Teriaknya gitu, Mbak, ada api, kayak gitu. Diikuti sama penumpang-penumpang yang lain juga ikut teriak seperti itu. Itu berapa menit setelah lepas landas, Mbak? Baru banget ya, ketika Mbak pramugarinya selesai menjelaskan peraturan pengamanan penerbangan. Waktu itu kan akhirnya tahu ada api, kemudian lapor ke pramugari. Pada saat sebelum melihat ada api mesin pesawat terbakar, situasinya gimana sih, Mbak Tria? Saya mendengar suara ledakan, tapi saya juga tidak yakin pada saat itu saya masih positive thinking bahwa suara yang saya dengar merupakan suara dari penumpang, benda yang jatuh dari penumpang. Gitu. Suara tersebut merupakan suara ledakan. Lalu setelah selang 5-10 menit kemudian, ada penumpang di bagian depan teriak memanggil pramugari bahwa munculnya api di bagian sayap sebelah kiri. Pramugari tersebut langsung melaporkan kejadian itu ke kapten di bagian depan. Setelah dilaporkan, apakah ada langsung pengumuman dari kapten atau bagaimana pada saat itu, Mbak? Belum ada pengumuman, namun setelah beberapa saat dari pramugari berbincang kepada kapten, baru kaptennya bilang kepada kita para penumpang bahwa penerbangan diputar balik kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Tapi nggak menjelaskan apa yang terjadi pada saat itu ya? Tidak, kita di situ masih tenang, masih berusaha positive thinking. Nah, ini ada video yang dibagikan oleh Mbak Tria di sosial media. Suasana dalam pesawat ini kapan ini Mbak? Gelap sekali kalau kita melihat ini videonya yang di-share oleh Mbak Tria. Iya, itu pada saat udah mau landing balik ke Bandara Soekarno-Hatta. Itu udah tegang, udah banyak perempuan, ibu-ibu lansia yang udah nangis di dalam pesawat. Oh, ini beberapa saat sebelum landing di Bandara Soekarno-Hatta ya. Pada saat itu ketika tahu bahwa ada mesin yang terbakar, sempat di informasi yang beredar adalah suasana sangat atau suhu sangat panas ya di dalam kabin. Betul Mbak Tria? Uapnya panas banget, udah gerah, pengap. Jadi alhamdulillahnya kita sampai dengan selamat, langsung dievakuasi keluar dari pesawat. Oke. Tidak ada biasanya kan ada alat pernafasan yang di atas penumpang begitu ya? Pada saat itu? Tidak ada, mungkin karena jaraknya dekat kali ya. Karena jarak kita tuh baru terbang sebentar banget dan langsung ada insiden kejadian tersebut. Oke, tapi pada saat kembali ke Bandara Soekarno-Hatta tidak dikasih tahu sama sekali ya apa penyebabnya ya? Kita tidak tahu apa penyebabnya. Baru taunya kapan tuh Mbak? Baru taunya setelah melihat video dari orang yang berada di bawah, yang di darat, itu mengunggah video pesawat yang terbakar. Bahkan kami penumpang pun tidak tahu bahwa apinya tuh sebesar itu. Tidak ada yang tahu ya? Ya, apalagi saya duduknya di paling bagian belakang. Namun yang histeris itu memang orang-orang di bagian depan yang duduknya di dekat jendela. Apa yang dilakukan kru pada saat itu ketika sudah mendapatkan informasi dari penumpang yang melihat ada api, ada kebakaran, kemudian dilaporkan ke pilot, apa yang dilakukan oleh kru pesawat pada saat itu kepada penumpang? Tidak ada, karena pada saat itu mungkin kita semua tidak tahu bahwa apinya itu udah membesar, karena apinya itu di bagian bawah. Mungkin dari pramugari juga tidak melihat dengan jelas bagaimana api itu terlihat. Hanya meminta tenang bahwa akan kembali ke Bandara Soekarno-Hatta begitu ya? Iya, kita akan kembali ke Soekarno-Hatta karena kesalahan teknis. Pak Alvin Lee, keputusan pilot yang kemudian memutuskan untuk kembali atau return to base ke Bandara Soekarno-Hatta, ada juga sempat membuang aftur cadangan supaya tidak kebakaran tidak semakin besar. Apa tanggapan Anda soal keputusan pilot ini? Baik, saya mencermati bahwa masalah itu mulai timbul sekitar 1 menit, 2 menit setelah pesawat tinggal landas. Dan pilot pada saat terjadi itu pada ketinggian sekitar 2.000 kaki pertama kali terdeteksi ada masalah. Dan pilot mengendalikan pesawat tetap pada ketinggian sekitar 3.000 kaki atau sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Kemudian pesawat itu menjauh ke arah laut agar jika terjadi pendaratan darurat tidak di darat, yang mana di laut
pada umumnya lebih aman daripada mendarat di darat ya. Apa yang dilakukan pilot ini sudah benar karena pada saat terjadi masalah dengan pesawat, masalah yang serius dengan pesawat, yaitu satu mesin tidak berfungsi, apalagi seperti kemarin itu saya yakin mesin sebelah kiri langsung dimatikan dan pasokan bahan bakar ke mesin itu juga dihentikan. Pesawat memang harus mendarat di bandara terdekat. Nah, karena baru tinggal landas ya tentunya akan kembali ke bandara terdekat, tapi tetap melalui prosedur-prosedur untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ketika mendarat darurat. Misalnya pesawat tetap dikendalikan, kemudian juga memperhitungkan bobot pesawat ketika akan mendarat ini tidak melampaui maximum landing weight, memberikan waktu untuk awak di darat itu mempersiapkan bantuan seperti pemadam kebakaran, ambulans dan sebagainya, sehingga waktu yang tadi singkat mungkin sekitar 30 menit seperti yang disampaikan Mbak Tria itu betul-betul dimanfaatkan untuk persiapan pendaratan kembali di Bandara Soekarno-Hatta. Dan keputusan itu harus dibuat dengan waktu yang sangat cepat ya, Pak Alvin? Iya, keputusan itu dibuat harus sangat cepat, tentunya dengan checklist ya. Pilot melihat dulu apa yang terjadi pada mesin, dan ketika dilihat bahwa ada exhaust gas temperature yang tinggi, kemudian juga mesin tidak berfungsi sebagaimana mestinya, itu keputusan untuk menghentikan mesin tersebut. Dan ini sudah dilatih berulang kali. Setiap 6 bulan itu pilot menjalani tes simulator. Pada saat tes simulator inilah pilot dihadapkan dengan kondisi-kondisi darurat seperti ini, sehingga mereka betul-betul terlatih tidak gugup ketika menghadapi kondisi darurat. Demikian. Pak Alvin, apa sih sebenarnya yang terjadi sampai akhirnya mesin terbakar di ketinggian 3.000 meter atau 2.000 kaki, padahal pada saat terbang kan pasti sudah diperiksa semuanya, sudah dicek sebelum akhirnya dinyatakan untuk bisa terbang. Apa sebenarnya yang terjadi pada kasus ini? Benar Mbak, saya juga sudah membuka riwayat penerbangan pesawat yang kemarin mengalami insiden ini. Registrasinya adalah PKLKK, Papa Kilo 5 Kilo. Ini dalam 1 minggu terakhir pesawat ini aktif, tapi kebanyakan justru di Makassar ya. Pada tanggal 24 Oktober itu pesawat ini melakukan 6 kali penerbangan dengan jumlah total sehari terbang 8 jam 11 menit. Kemudian pada tanggal 25 Oktober tidak melakukan penerbangan, mungkin untuk pemeriksaan, perawatan dan sebagainya. Dan tanggal 26 Oktober kemarin sudah melakukan 3 penerbangan dari Makassar ke Soekarno-Hatta, kemudian dari Soekarno-Hatta ke Tanjung Pandan dan kembali ke Soekarno-Hatta. Penerbangan ke Palembang kemarin ini adalah penerbangan keempat. Jadi sebetulnya pesawat ini dalam kondisi layak operasi. Kalau tidak layak operasi, penerbangan pertama saja pasti sudah bermasalah kan. Nah, saya tidak berani belum mempunyai informasi apakah ada masalah dengan mesin atau masalah lain, tapi kita juga tidak boleh menutup kemungkinan terjadinya FOD, Foreign Object Debris, yaitu serpihan atau benda asing yang ada di landasan pacu yang belum terdeteksi oleh petugas yang biasanya membersihkan dan memeriksa landasan pacu, itu tersedot masuk ke mesin. Misalnya Pak Alvin. Misalnya, ini contoh yang pernah terjadi yaitu pada pesawat Concorde. Pada pesawat Concorde ketika akan tinggal landas itu ternyata ada serpihan ban dari pesawat yang take off sebelumnya, dan itu masuk ke mesin sehingga mesin itu menjadi terganjal dan meledak. Dan pesawat Concorde waktu itu tidak tertolong, tapi kalau kali ini pesawat itu masih bisa dikendalikan. Oke, ini kemungkinan ya Pak Alvin ya, kemungkinan itu penyebab mesin yang kemudian terbakar di ketinggian 3.000 meter. Apa yang harus dilakukan selanjutnya supaya tidak ada peristiwa seperti ini lagi? Apa yang harus diperhatikan? Iya, saya yakin semua pihak ya, baik dari maskapai penerbangan maupun pengelola bandara saat ini juga
sama-sama melakukan penyelidikan. Setahu saya juga bukan hanya maskapai penerbangan, pembuat pesawat, pembuat mesin yaitu General Electric ini juga melakukan investigasi apa yang menyebabkan insiden kemarin ini, karena ini bukan sesuatu yang lazim dan seharusnya tidak terjadi. Tidak lazim ya? Ya, apakah benar karena FOD atau mungkin karena ada masalah-masalah lain, ini yang perlu kita ikuti nanti hasil penyelidikannya. Tapi yang jelas itu sirip-sirip di dalam mesin itu rontok semua, jadi kerusakan yang sangat serius ini. Baik, terima kasih Pak Alvin atas penjelasan Anda. Terima kasih juga Mbak Tria sudah berbagi pengalaman juga kepada kami terkait dengan pesawat Lion Air JT330 yang Anda tumpangi, kemudian mesinnya terbakar di ketinggian 3.000 meter. Terima kasih Mbak Tria. Dan saudara tetaplah bersama kami, Sapa Indonesia Malam akan kembali dengan informasi 3 potensial capres papan atas bersaing ketat dalam survei Litbang Kompas terbaru. Selengkapnya akan hadir usai jeda. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon Panten Uhi. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon Panten Uhi. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam, Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya, Adisti Larasati. Saudara, akibat pondasi jembatan ambles, sebuah truk yang sedang terparkir tiba-tiba terperosok ke bagian bawah jembatan di Seluma, Bengkulu. Hampir seluruh badan truk ini terperosok mengikuti struktur pondasi jembatan yang ambles. Amblesnya pondasi jembatan disebabkan curah hujan yang tinggi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kompas Update akan hadir menemani Anda 1 jam dari sekarang. Saya Adisti Larasati. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benecol. Plan Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol.
Tiga potensial capres papan atas bersaing ketat dalam survei Litbang Kompas terbaru. Selain unggul dalam simulasi 3 nama, Ganjar Pranowo juga unggul head to head atau 1 lawan 1 dengan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Survei Litbang Kompas periode 24 September hingga 7 Oktober 2022 menunjukkan tren elektabilitas Ganjar, Pranowo, dan Anies Baswedan naik. Adapun elektabilitas Prabowo Subianto turun cukup tajam jika dibandingkan periode survei Januari dan Juni 2022. Dari survei Litbang Kompas, tren elektabilitas Ganjar Pranowo cenderung naik mulai 20,5% di Januari 2022, naik menjadi 22% pada Juni 2022, dan terakhir naik lagi menjadi 23,2% di bulan Oktober 2022. Sementara itu kalau kita melihat tren elektabilitas Anies Baswedan cenderung fluktuatif. Dari survei Litbang Kompas, elektabilitas Anies sempat turun dari angka 14,2% di Januari 2022 menjadi 12,6% di bulan Juni. Tapi angkanya naik menjadi 16,5% di bulan Oktober 2022. Adapun Prabowo Subianto, menurut survei Litbang Kompas, tren elektabilitasnya cenderung menurun. Dari 26,5% di Januari 2022 turun menjadi 25,3% di bulan Juni dan menjadi 17,6% di Oktober 2022. Peneliti senior Harian Kompas Bambang Setiawan menyebut ada sejumlah penyebab turun naiknya tren elektabilitas 3 capres papan atas ini. Dan memang kita bisa melihat pergerakan-pergerakan taktik politiknya yang makin terlihat ya. Deklarasi yang dilaksanakan baik oleh Anies Baswedan maupun Partai Nasdem menaikkan elektabilitasnya ya. Di samping itu juga dia aktif melakukan pergerakan-pergerakan menjalin koalisi ya. Prabowo Subianto mungkin sifatnya pasif, artinya dia yang didatangi gitu misalnya. Daripada dia yang melakukan tur politik gitu. Kalau untuk Ganjar ini memang ini salah satu calon yang sejak dari awal secara konstan terus naik popularitasnya. Ya berbagai hal, salah satunya misalnya karena justru ketika ada tekanan politik, entah itu tokoh tertentu atau pihak-pihak tertentu, itu membuat publik itu menaruh simpati. Perintah Freddy Sambo ke anak buahnya di Propam Polri untuk memusnahkan bukti CCTV di sekitar rumah dinasnya mulai terungkap di persidangan. Sejumlah terdakwa kasus perintahan penyidikan telah mengajukan nota keberatan atas dakwaan jaksa. Kami segera kembali. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon Panten UI. 일요일에 이혼했고 오늘은 지금 You have fought long enough, Galadriel. Gini nih, serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel.
Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Saudara, dalam sidang eksepsi atau nota keberatan kasus perintangan penyidikan Yosua, terdakwa Cuk Putranto menyatakan Ferdi Sambo meminta untuk menggandakan rekaman CCTV. Menurut pengacara Cuk Putranto, permintaan Sambo ini disampaikan dengan nada marah. Hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10 WIB ketika terdakwa Cuk Putranto dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo bertanya CCTV di mana? Dan dijawab oleh terdakwa Cuk Putranto, CCTV mana jenderal? Kemudian saksi Ferdi Sambo menjawab CCTV di sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh terdakwa Cuk Putranto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian saksi Ferdi Sambo katakan siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh terdakwa Cuk Putranto, siap. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta terdakwa Cuk Putranto dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan lihat isinya. Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan dengan kata-katanya dan dengan nada marah, lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Perintah Sambo ke anak buahnya di Propam Polri untuk memusnahkan bukti CCTV di sekitar rumah dinasnya mulai terungkap di persidangan. Sejumlah terdakwa kasus perintangan penyidikan telah mengajukan nota keberatan atas dakwaan jaksa. Pelanggaran wewenang atau melawan hukum di pihak pelaksana. Terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo mengajukan nota pembelaan. Dalam nota pembelaan, kuasa hukum Baikuni Wibowo Junaidi Saibih menyebut tindakan Baikuni Wibowo masih dalam koridor aturan administrasi. Ya, kami ingin menguji sebenarnya tentang perbuatan-perbuatan tadi itu memang sudah sesuai secara administrasi pemerintahan. Dan perlu diketahui bahwa berbagai tindakan yang dilakukan oleh Baikuni ini juga adalah masih dalam level yang namanya tahapan administrasi. Jadi rezimnya masih rezim administrasi. Ketika itu adalah diperiksa oleh Propam, itu adalah rezimnya administrasi, bukan rezim pidum. Nah, di situ yang kami ingin menegaskan kembali dalam eksepsi ini. Dan itu kami melihat ada salah pandang atau salah dalam penerapan hukum. Jadi apa yang kami lakukan, eksepsi pada hari ini bukan hanya untuk Baikuni, tapi ini adalah untuk semua aparatur pemerintah pelaksana yang mungkin akan terkena kriminalisasi. Sebagaimana dalam eksepsi yang kami sebutkan, kami mengutip pendapat daripada DPR ketika undang-undang ini disahkan. Jadi ini bukan hanya untuk Baikuni, tapi untuk semua ASN. Mungkin anggota Polri, ASN, dan jaksa, dan semuanya itu yang melakukan sebagai aparatur pelaksana. Dia tidak bisa dikenakan suatu kesalahan karena dia melaksanakan perintah oleh aparatur pemerintah penyelenggara. Sementara dalam sidang pembacaan nota keberatan Cuk Putranto, pengacara menyebut tindakan klien mereka juga karena perintah atasan. Kuasa hukum Cuk Putranto menyebut akan menghormati putusan setelah majelis hakim. Berpengaruh terhadap pasal-pasal dakwaan yang seharusnya dikenakan terhadap klien kami. Tapi nanti kita lihat tanggapan jaksa dan putusan majelis hakim. Dalam dakwaan jaksa pada 13 Juli 2022, Arif Rahman diajak Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan Ferdi Sambo. Kedatangan Arif dan Hendra untuk melaporkan isi rekaman CCTV yang sudah dilihat Arif, salah satunya ada rekaman saat Yosua masih hidup. Setelah mendengar laporan ini, Ferdi Sambo memerintahkan Arif Rahman dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Mendengar laporan yang disampaikan Hendra dan Arif, Ferdi Sambo lantas meminta Hendra untuk menyelesaikan masalah ini. Sambo mengatakan, "Masa kamu tidak percaya saya? Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres." Dalam pertemuan segitiga Sambo, Hendra dan Arif saat itu Arif tidak berani menatap Ferdi Sambo. Saat itu Ferdi Sambo mengatakan, "Kenapa kamu tidak berani menatap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Dalam momen ini dijelaskan dalam dakwaan jaksa Ferdi Sambo mengeluarkan air mata.
Setelah pernyataan Ferdi Sambo terhadap Arif, selanjutnya Hendra Kurniawan turut membujuk Arif dengan menyatakan, "Sudah Arif, kita percaya saja." Tidak lama berselang, perbincangan ketiganya berakhir. Saat Hendra Kurniawan dan Arif Rahman akan meninggalkan ruangan, Ferdi Sambo kembali menyatakan, "Pastikan semua sudah bersih." Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa kasus perintangan penyidikan Brigjen Hendra Kurniawan menegaskan melakukan tindakannya atas perintah Ferdi Sambo. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 7 mantan Kapolri hari ini bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pertemuan dilakukan terkait rentetan kasus yang diduga melibatkan sejumlah perwira Polri, diantaranya kasus Ferdi Sambo. 7 mantan Kapolri menemui Jenderal Listio Sigit Prabowo karena prihatin dengan apa yang terjadi terhadap Polri. Dalam pertemuan, para mantan Kapolri memberikan masukan terkait kasus-kasus yang diduga melibatkan anggota Polri, termasuk kasus Sambo dan Teddy Minahasa. Tapi pada pertemuan kali ini memang ada sesuatu yang kita ingin berikan masukan, terutama pada peristiwa yang akhirnya ini terjadi. Tentu kami memberikan dorongan, semangat, spirit bagi mereka untuk tabah dan juga berpikir rasional untuk menghadapi situasi ini, sehingga betul-betul apa yang dirasakan masyarakat sebagai sesuatu yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada polisi, tentu akan dilakukan langkah-langkah yang konkret. Terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, Brigjen Hendra Kurniawan mengaku tidak keberatan dengan keterangan saksi Aditya Cahya. Kepada majelis hakim, Hendra mengaku tidak tahu soal laptop dan hard disk yang berisi rekaman CCTV rumah dinas Ferdi Sambo. Terdakwa, ya, saudara sudah dengar keterangan dari saksi ini. Kami tanyakan terlebih dahulu kepada terdakwa Hendra. Ada yang keberatan saudara dari keterangan saksi ini? Terima kasih Yang Mulia. Pada prinsipnya kami itu tidak pernah tahu barangnya, apalagi isinya. Dan kami juga tidak pernah tahu siapa yang mengkopinya, kemudian siapa yang menontonnya. Dan kami berdua ini dari awal hanya melaksanakan perintah dari FS untuk cek dan amankan CCTV. Hanya sebatas itu saja. Dan setahu kami itu saudara cukup menanggapi keterangan ini. Kalau yang saudara sebutkan tadi itu tidak diterangkan oleh saksi ini. Ya, baik. Tidak ada yang keberatan ya? Tidak keberatan. Iya, karena saudara tidak mengetahui apa yang mau saudara beratkan di situ. Ya? Betul. Baik. Kemudian terhadap terdakwa Agus ya? Siap Yang Mulia. Ada yang keberatan saudara? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada ya? Baik. Adik kandung almarhum Yosua Huta Barat, Mahareza Rizky Huta Barat mengaku sempat marah setelah mengetahui fakta meninggalnya sang kakak Yosua Huta Barat. Ia juga menyebut Yosua sebagai sosok yang sangat sayang dengan keluarga. Sayang banget sama mama soalnya gitu. Kayak abang sayang banget sama mama. Emang yang paling sayang sama mama kan abang banget nih, yang paling perhatiannya tuh ke mama. Terus tuh kayak abang udah gak ada. Kayak mana caranya Reja biar bisa menimbulkan rasa, oh iya abang masih ada dalam diri Reja, dilihat mama gitu. Marah sih Kak, cuman kayak juga tetap harus bisa nahan emosi juga gitu. Mau gak mau kayak dalam hati ya jangan sampai ngelakuin hal bodoh lah gitu. Misalnya seperti apa hal bodoh? Ya kan saya pakaian dinas, terus ada juga pimpinan saya pakaian dinas. Nah, mungkin saya kayak berantem sama pimpinan saya kan termasuk hal bodoh gitu. Saya gitu juga sih Kak mikirnya. Kayak mikir juga masuk polisi kan saya juga nggak gampang gitu. Tes sampai 2 kali. Terus tuh perjuangan mendiang almarhum bantu saya untuk masuk polisi. Dia ngajarin dari jasmani, psikologi, semuanya. Beliau yang ngasih kayak arahan, kau gini loh deh, kau tuh kayak gini. Kalau mau psikologi kau senang, kayak gini.
dia yang nuntun semuanya. Abang Yusua nih ya, Iya, almarhum ya? Almarhum. Jadi saya mikir kayak, ini mungkin juga suatu kebanggaan buat almarhum, bisa jadikan saya sebagai anggota Polri gitu kan. Usaha dia juga keras untuk bantu saya, terus kayak usaha kedua orang tua juga, doa-doa kan banyak banget yang udah tertuangkan untuk saya jadi polisi, kayak udah deh coba untuk menahan emosi. Saksikan wawancara eksklusif Rosi bersama adik Brigadir Yosua, Mahareza Rizky Huta Barat selengkapnya malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan Sapa Indonesia Malam masih akan kembali dengan informasi militer Angkatan Udara dan Angkatan Darat Suriah dengan militer Rusia melakukan aksi latihan tempur bersama. Sesaat lagi. Kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Wah, boleh coy. Kenalin nih, Hoki Luckman. Dari kecil, hoki. Sampai gede, hoki. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter. Isuzu. 1. Produknya keren, irit BBM, dan inovatif. 2. After sales-nya mantep, spare part tersedia. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Isuzu, real partner, real journey. Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian. Nyaman di lambung, fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk masak sedap setiap hari. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Militer Angkatan Udara dan Angkatan Darat Suriah dan militer Rusia melakukan aksi latihan tempur bersama. Diketahui latihan militer kedua negara ini bukan kali pertama dilakukan. Media pemerintah Suriah merilis video Rabu waktu setempat bahwa pasukan tempur militer Suriah dan militer Rusia melakukan aksi latihan tempur. Dalam pelatihan, kedua negara melakukan simulasi penyerangan menggunakan artileri, penembakan rudal dari jet tempur, dan helikopter tempur. Sebelumnya, kedua negara juga pernah melakukan latihan tempur seminggu sebelum Rusia memulai invasinya ke Ukraina pada 24 Februari silam. Rusia melakukan latihan kekuatan nuklir di tengah meningkatnya ketegangan atas kerjasama Ukraina dan pendukungnya. Latihan ini juga melibatkan latihan peluncuran rudal jelajah kapal selam Rusia.
Latihan peluncuran nuklir ini dimaksudkan untuk mensimulasikan di mana Rusia dapat melakukan serangan nuklir dalam skala besar. Kapal selam militer Rusia juga menembakkan rudal balistik jelajah di Laut Barents pada Rabu waktu setempat. Sebagai rangkaian dari latihan peluncuran nuklir ini. Manuver pelatihan itu bentuk peringatan dari Presiden Putin untuk menggunakan segala upaya dalam peperangan. Paris Motor Show kembali hadir di Prancis setelah vakum 4 tahun karena COVID-19. Kejutannya, ada mobil listrik Jeep Avenger yang ikut dipamerkan. Seperti apa detailnya? Akan kami hadirkan selepas jeda. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebers di mulut. Lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi. Sedap, Wilgos Approved. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Paris Motor Show kembali hadir di Prancis setelah 4 tahun vakum akibat COVID-19. Dan tahun ini, mobil Jeep bertenaga listrik dan kendaraan berbahan hidrogen menjadi sorotan dalam pameran tahun ini. Dan informasi ini, saudara, sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sapa Indonesia malam hari ini. Kami ingatkan Anda untuk terus patuh pada protokol kesehatan. Saya Cindy Sistiarani. Saya Liviana Charlisa, terima kasih telah mengupdate informasi Anda di Sapa Indonesia malam. Sampai jumpa. Pabrikan mobil Renault menghadirkan karya baru mereka dengan harga yang lebih terjangkau melalui merek Dacia. Dacia menjadi salah satu koleksi yang dipamerkan dalam Paris Motor Show tahun ini. Selain Dacia, ada pula Jeep Avengers dari Stellantis. The Avenger adalah Jeep berbahan bakar listrik diproduksi oleh Eropa. Bentukannya yang lebih kecil dibandingkan Jeep pada umumnya membuat tampilan Avenger lebih trendy. Jeep Avenger mampu menempuh jarak hingga 400 km. Mobil canggih lain yang dipamerkan dalam Paris Motor Show adalah Alpine Alpenglow dengan bahan bakar hidrogen.
Sementara NAMS menghadirkan mobil konsep HUV-nya dengan tangki hidrogen yang dapat dilepas. Relevant, very interesting technology. However, much like battery electric cars, it requires infrastructure to support it. And at a time when budgets are squeezed, government budgets are squeezed, infrastructure spend will come under scrutiny. Paris Motor Show kembali hadir di Prancis setelah 4 tahun hiatus akibat COVID-19. Tahun ini pameran didominasi oleh pembuat mobil Asia dan Prancis. Adik kandung almarhum Brigadir Yosua pertama kali buka suara di persidangan Richard Eliezer. Apa yang ada di benak Reza usai bersaksi di persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua? Eksklusif bersama Mahareza Rizky Huta Barat. Selengkapnya dalam Rosi, Kamis 27 Oktober pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo, apa kabarnya Anda hari ini? Program Berita Utama kembali hadir mengisi ruang informasi Anda selama 1 jam ke depan bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya masih Tertarigan. Saudara mendekam di rutan kelas 2B Serang. Nikita Mirzani tidak boleh dibesuk hingga 14 hari ke depan. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan 5 berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga berita utama lainnya, antara lain... Detik-detik mencekam di kabin pesawat yang dialami oleh para penumpang Lion Air yang putar balik dan mendarat darurat karena mengalami gangguan mesin. Jadi pengacara Irjen Teddy Minahasa, Hotman Paris, meminta LPSK menolak permohonan mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara menjadi Justice Collaborator. Selain itu di akhir acara, kami juga akan menayangkan video pilihan mengenai kebakaran hebat yang melanda sebuah gedung di Hollywood Utara, Amerika Serikat. Kita langsung ke informasi pertama, Saudara. 5 rumah terbakar di kawasan padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat. Kebocoran gas diduga memicu kebakaran. Asap sudah putih. Asap tebal menutup sederet rumah warga di Jalan Tanah Sereal 10 Tambora pada Kamis siang. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan menjangkau titik api lantaran akses masuk ke lokasi kebakaran berada di gang sempit. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran gas dari kompor salah satu rumah yang dijadikan dapur catering. Kita beralih ke informasi lain, diduga mengemudi ugal-ugalan, sebuah bajai menabrak mobil di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. 2 penumpang bajai ikut terluka akibat kecelakaan. Pemadam kebakaran mengevakuasi 3 korban kecelakaan di Jalan Raya Pemuda pada Kamis dini hari. Korban sempat terjepit di dalam bajai yang ringsek. Diduga dalam pengaruh minuman keras, pengendara bajai ngebut dan menabrak mobil yang sedang terparkir. 1 sopir bajai beserta 2 penumpang langsung dibawa ke rumah sakit terdekat.
Bentrokan terjadi antara polisi dan warga petambang emas Poboya, Palu, Sulawesi Tengah pada Rabu malam. Bentrokan terjadi membuat warga sejumlah polisi terluka. Bentrokan terjadi saat massa petambang emas memblokade jalan masuk menuju tambang Poboya. Polisi yang membubarkan blokade terlibat bentrok dengan massa. Gas air mata beberapa kali ditembakkan polisi untuk membubarkan massa. Tindakan ini dibalas massa dengan lemparan batu ke arah polisi. Massa meminta perusahaan tambang emas yang memiliki kontrak karya memberikan izin pada warga untuk melakukan pertambangan emas. Namun polisi menduga jika aksi massa ini ditunggangi oleh oknum-oknum hingga memicu bentrok. Namun ada orang-orang aktor-aktor intelektual yang bermain di belakang ini mendesak agar segera diwujudkan ruang ini mereka untuk melakukan penambangan rakyat. Namun kalau kami perhatikan aktor-aktor intelektual ini adalah mereka-mereka yang memang dulunya yang melakukan perendaman di sini. Kita ke informasi lain, Saudara, di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sejumlah supporter sepak bola adu jotos. Aksi tawuran tersebut dipicu karena salah seorang warga menyalakan kembang api saat pertandingan berlangsung. Perkelahian terjadi antar warga lapangan Bojongkopo, Desa Loji, Kecamatan Simpenan. Polisi kemudian menelusuri pertikaian warga yang diketahui perkelahian terjadi pada Jumat lalu saat pertandingan sepak bola antar kampung. Salah seorang warga mengamuk saat kembang api dinyalakan saat pertandingan. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kongres luar biasa PSSI Kabupaten Lumajang berlangsung ricuh, Saudara. Wakil Ketua PSSI Lumajang tidak terima saat tidak boleh mengikuti kongres. Wakil Ketua PSSI Kabupaten Lumajang, Agus Soli, marah saat tidak diizinkan masuk ke tempat kongres luar biasa di Lumajang, Jawa Timur pada Rabu sore. Bupati Lumajang, Thorikul Haq, sempat bersih tegang dengan Agus Soli. Menurut Wakil Ketua PSSI Kabupaten Lumajang, kongres luar biasa ini tidak sah karena tidak sesuai dengan statuta PSSI. Namun hal ini dibantah oleh pihak PSSI Jawa Timur. Saya boleh masuk apa enggak tanda tangan? Boleh saya kan? Kenapa enggak boleh masuk? Ini kejam. Sudah selesai. Kita ke informasi lain, bermain di pinggir sungai saat hujan deras, 3 orang anak terpeleset dan jatuh ke dalam sungai. 2 anak berhasil selamat, tetapi naas seorang anak meninggal dunia karena tenggelam. Keluarga korban histeris saat warga berhasil menemukan tubuh korban yang tenggelam karena hanyut terbawa arus sungai. Oleh warga, korban sempat diberi pertolongan pertama, namun akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Sebelumnya, korban ini bermain bersama dengan 2 temannya di pinggir sungai. Namun karena hujan deras, ketiga anak ini terpeleset masuk ke dalam sungai yang berarus deras. Pesawat Lion Air JT330 rute Jakarta-Palembang mengalami gangguan pada mesin pesawat hingga harus kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Inilah detik-detik mencekam di dalam kabin pesawat saat pesawat putar balik dan mendarat darurat karena mengalami gangguan mesin yang terekam kamera ponsel penumpang. Semua penumpang saat itu panik. Saat pesawat berhasil mendarat, penumpang segera dievakuasi menuju ruang tunggu. Dari kesaksian penumpang, sempat terdengar ledakan keras sebelum terlihat kobaran api di mesin sebelah kiri. Banyak banget evakuasinya, Ranucin. Makasih. Setelah lepas landas, aku yakin bukan cuma aku doang yang ngedengar suara ledakan yang cukup keras, tapi aku di situ masih positive thinking. Aku mikirnya ada barang orang yang jatuh.
Ternyata selang waktu sekitar 5-10 menit kemudian ada penumpang yang sadar bahwa sayap pesawat di bagian sebelah kiri itu mengeluarkan api. Dan penumpang yang di bagian depan udah teriak-teriak manggilin mbak pramugarinya. Kemungkinan ada kali ya sekitar 30 menitan kita di atas, itu penumpang udah mulai nangis. Pesawat diduga mengalami kerusakan pada bagian mesin. Gangguan ini dirasakan pilot setelah beberapa menit lepas landas di ketinggian 3.000 kaki. Pilot kemudian memutuskan putar balik ke Bandara Soekarno-Hatta demi keselamatan penumpang. Sebelum mendarat di Bandara Suta, pilot sempat membuang bahan bakar aftur untuk mengurangi api semakin membesar. Pilot kontak ke APP, begitu kontak ke APP, Operasi Control Radar, dia langsung menyatakan bahwa dia urgent situation dengan menyebutkan pen. Nah, setelah itu dia menyebutkan juga bahwa engine nomor 1 failure 13 menit, dia menyatakan bisa balik, kemudian dia kembali ke runway 25R dan landing jam 10.42. Informasi lain, Saudara, polisi menetapkan Siti Elina sebagai tersangka aksi penodongan terhadap anggota Pas Pampres di Istana Kepresidenan. Diduga, Saudara, Siti Elina melakukan aksi ini karena terpapar paham radikalisme. Dari penyelidikan polisi, Siti Elina ternyata telah 3 kali berusaha masuk ke kawasan Istana Kepresidenan. Saat melakukan penggeledahan di rumah Elina, polisi menemukan sejumlah senjata, termasuk airsoft gun dan senjata tajam berbentuk pistol. Pistol jenis FN yang dipakai Elina saat menerobos istana ternyata milik pamannya yang ia curi sehari sebelumnya. Diketahui Elina terhubung melalui media sosial dengan sejumlah akun yang terindikasi dengan NII dan juga HTI. Bahwa ternyata yang bersangkutan ini sudah 3 kali datang ke wilayah istana. Senjata ini baru sehari sebelumnya diambil oleh yang bersangkutan secara diam-diam. Yang ternyata ini adalah milik pamannya. Nah, kemudian dibawa saat akan menerobos istana dan dari sinilah kita sita. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Palestina Muhammad Ibrahim Stayeh pada Rabu. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo menyatakan dukungan Indonesia kepada Palestina. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambut Perdana Menteri Palestina Muhammad Ibrahim Stayeh di Kementerian Pertahanan. Ada momen di mana keduanya saling berpelukan saat Menhan Prabowo menyatakan dukungan Indonesia pada Palestina. Indonesia memastikan dukungannya kepada kemerdekaan Palestina. Our prayers with you. We pray for all people of Palestine. Presiden klub Arema FC Gilang Widya Pramana diperiksa penyidik Polda Jawa Timur terkait dengan tragedi Kanjuruhan, Saudara. Gilang tiba di Mapolda Jawa Timur pada Kamis siang. Presiden Arema FC ini tidak banyak meluarkan komentar saat hendak memenuhi panggilan polisi. Gilang jadi salah satu dari 15 saksi yang hari ini diperiksa polisi untuk pengembangan penyidikan tragedi Kanjuruhan. Total, Saudara, ada 135 orang yang tewas dalam tragedi Kanjuruhan pada awal Oktober lalu usai laga Arema FC versus Persebaya. Yang juga diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Timur sebagai saksi adalah Sujarno selaku Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru. Sujarno akan dimintai keterangan terkait dengan pasal 103 Undang-Undang Keolahragaan. Sujarno hari ini memenuhi panggilan untuk yang ketiga kalinya. Jadi pendalaman terhadap pasal 103 Undang-Undang Keolahragaan. Jadi soal hak penonton, tanggung jawab, termasuk tanggung jawab verifikasi stadion ini untuk tanggung jawab. Gara-gara tak berdaya karena perintah sang jenderal, sejumlah anak buah Verdi Sambo kini harus menerima nasib kehilangan jabatan, bahkan duduk di kursi pesakitan karena terseret dalam pusaran skenario pembunuhan Brigadir Yosua.
Selengkapnya usai jeda. Buka mata, bangkit. Siapkan hari, nyalakan motivasi. Bangsa ini butuh kamu. Upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee susu baru, campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Coffee susu baru yang selalu upgrade. Untuk kita yang up to date. Top Coffee susu baru, enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Moyang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Flexi Rasa Maxi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bantal air ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilah-pilih sampah dari rumah sekarang juga. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Bete, bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Mamamu juga cantik. Kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Kini, Nutrafol White Beauty hadir dalam bentuk kopi dengan kandungan kolagen, glutathione, vitamin C dan E, recharge mood dan penampilanmu. Dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Moyang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Flexi Rasa Maxi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Hidung mampet, meler, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Buka mata, bangkit. Siapkan hari, nyalakan motivasi. Bangsa ini butuh kamu. Upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia.
Seperti Top Coffee Susu Baru, campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Coffee Susu Baru yang selalu upgrade. Untuk kita yang up to date. Top Coffee Susu Baru, enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, anak buah bekas Kepala Divisi Propam Polri Ferdi Sambo tak kuasa menolak perintah Sambo untuk mengambil, merusak, dan menghilangkan barang bukti rekaman kamera pemantau atau CCTV terkait pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Selain disebabkan oleh jabatan Sambo, hal ini juga karena Sambo diduga memanipulasi mereka agar mempercayai skenario rekayasa penembakan. Dan inilah jalur perintah dari Ferdi Sambo untuk merintangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sang pemberi perintah utama tentu saja Ferdi Sambo, Jenderal Bintang 2 yang saat memberi perintah merupakan Kadif Propam Polri ini memberi perintah untuk memusnahkan barang bukti berupa CCTV di sekitar tempat kejadian pembunuhan Yosua di rumah dinasnya. Sambo kemudian memberi perintah pada mantan Karopaminal di Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Sehingga Hendra dalam kasus perintangan penyidikan ini berperan sebagai orang yang mengkoordinasi perintah Sambo. Barulah masing-masing perintah dari Hendra dijalankan oleh Agus Nurpatria yang berperan memerintahkan Baikuni Wibowo, Jok Putranto, lalu kemudian ada Irfan Widianto untuk memusnahkan CCTV. Lalu tugas dijalankan. Mulai dari Baikuni yang berperan menghilangkan data CCTV dari DVR, lalu Cuk Putranto yang mengambil dan memusnahkan bukti CCTV dari Polres Jakarta Selatan. Lalu Arif Rahman yang berperan merusak alat bukti laptop yang berisi data rekaman CCTV. Serta Irfan Widianto yang diduga berperan menyita dan menghancurkan data dari 3 unit DVR. Gara-gara perintah Sambo, para terdakwa anggota polisi ini apes dan diancam melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda 2 miliar rupiah. Lalu dari sidang hari ini, mantan Kanit 1 Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Ari Cahya Nugraha atau Acai, yang bersaksi dalam sidang terdakwa Hendra Kurniawan, mengaku tidak menerima arahan apapun saat terdakwa obstruction of justice Ferdi Sambo memintanya datang ke tempat kejadian pembunuhan Yosua di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Namun Sambo sempat menunjukkan pertama kali sosok Yosua setelah ditembak kepada Ari Cahya. Yang menelepon saudara siapa? Pak Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Menelepon saudara kenapa? Tidak menjelaskan ada apa, hanya meminta saya datang ke rumah. Meminta saudara datang ke rumah siapa? Ke rumah Pak Efes. Ke rumah Ferdi Sambo. Mau ngapain? Tidak tahu, beliau tidak menjelaskan. Baik. Mohon maaf Jenderal, itu siapa? Kurang lebih seperti itu. Beliau sampaikan itu Joshua. Ya. Kemudian saya tanya kenapa? Dia sudah kurang ajar, dia melecehkan ibu. Namun pernyataan Ari Cahya ini disanggah terdakwa Hendra Kurniawan. Menurut Hendra, saat Ferdi Sambo memerintahkannya untuk memusnahkan barang bukti CCTV, Ari Cahya ada di sana dan mengetahui perintah itu. Termasuk Hendra juga memberikan perintah yang jelas melalui telepon saat Ari Cahya sedang berada di Bali. Dari keterangan saksi ini ada yang keberatan ya untuk terdakwa Hendra? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya keberatan yang masalah di tanggal 8 karena saya datangnya terlambat pada saat itu. Jadi sekitar tidak lama kemudian 15 menit datanglah ambulan. Kemudian
Pada saat itulah ketika selesai mengevakuasi jenazah ini masuk ke dalam mobil, ada perintah dari Pak FS ini untuk kendaraan dikawal oleh Kombes Santo. Saksi-saksi diamankan dulu di propos, kemudian saya pada saat itu. Saya kira tadi dia tidak menjelaskan itu. Yang masalah tanggal 8? Iya. Tanggal 8 tadi katanya tidak tahu. Saksi cuma menjelaskan bahwa pada waktu dia datang ke rumah Freddy Sambo, ya, yang lebih dahulu datang adalah saksi ini, baru kemudian saudara. Cuma sebatas itu dia meneraskan. Ya, terkait dan tidak ada pembicaraan apapun dengan saudara, begitu ya? Iya. Terkait ada Pak Sambo perintahkan cek CCTV, itu yang bersangkutan ada di situ. Cek CCTV yang bersangkutan ini ada? Ada. Maksudnya cek CCTV? Cek dan amankan CCTV yang di komplek itu ada. Iya, saat yang bersangkutan itu siapa maksudnya? Saksi. Ini? Iya. Ada dia? Karena ngomongnya di carport itu. Ngomongnya? Di carport. Di carport? Ya, ada carport, ada garasi. Selain diduga ikut memerintahkan untuk memusnahkan barang bukti rekaman CCTV, sebenarnya Hendra juga dipermasalahkan keluarga Yosua. Di persidangan, Mahareza Rizky, adik Yosua yang juga seorang polisi, mengungkap sempat bertemu dengan mantan Karopaminal Dippropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan beserta rombongannya di rumah orang tuanya sesaat setelah Yosua dimakamkan. Reza menyebut rombongan polisi yang dipimpin Hendra saat itu memberikan tekanan kepada keluarga dengan tidak memperbolehkan keluarga merekam momen apapun dan meminta keluarga menutup semua jendela rumah, termasuk melarang membuka peti jenazah Yosua. Namun hal ini tidak masuk dalam surat dakwaan. Pak Hendra Kurniawan tidak ada? Pak Hendra datang ketika selesai acara pemakaman malam hari Senin. Menjelaskan kronologi. Menjelaskan kronologi. Selama jenazah diantar ke rumah, saudara itu kan melekat di situ ya? Siap. Ada nggak tindakan disuruh ngumpul HP, gorden ditutup? Itu saat Pak Hendra Kurniawan datang. Oh, pada saat, sekarang kamu jelaskan dengan jelas. Jadi saat itu saya waktunya itu kan waktu hari Senin setelah pemakaman 5:30 saya baru bisa tidur. Saya tidur 5:30 sore, saya tidur, tiba-tiba saya dibangunin kakak saya. Saya lihat di situ udah banyak anggota yang datang. Saya dengar ada beberapa anggota yang teriak, jangan rekam-rekam. Jangan merekam-rekam. Ya, jangan merekam. Jangan ada yang ngevideoin, jangan ada video-video. Saya lihat ada juga yang nutup horden, nutup pintu, terus ada yang berdiri di depan pintu, kan ada yang rumah tuh pintunya dilepas untuk bisa akses. Terus mereka berdiri di situ. Terus keluarga inti sebelah sini. Kalau keluarga besar sebelah sana. Keluarga situ sini, keluarga besar sebelah sana. Ya, dipisahin. Terus apa yang lagi yang dijelaskan? Udah kumpul, jelaskan kronologi yang seperti tadi saya ceritain, yang diceritakan oleh Pak Beni Ali. Kombes tersebut sempat kayak nggak ngebolehin saya untuk memakaikan pakaian almarhum. Oh, siapa? Kombes siapa dia? Saya lupa namanya. Oke. Dia melarang, sampai saya sedikit ngotot, saya bilang, izin komandan, saya ini kan adik dia, adik almarhum. Masa saya nggak boleh? Udah kamu tunggu sini aja, itu celananya lagi pasangin katanya. Udah kamu tunggu sini, kamu nggak usah masuk. Udah tunggu sini aja dulu, kamu sabar. Saya nggak mau nggak mau ya karena ngikutin perintah pimpinan juga, saya nunggu di luar. Jauh sebelum Hendra Kurniawan menjadi terdakwa kasus perintangan penyidikan, peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua, istri mantan Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan, Sally Shah, sempat tidak terima suaminya terseret kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sally kecewa pada Ferdy Sambo yang telah menyeret nama suaminya dalam skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Sally Shah menilai sang suami merupakan korban kriminalisasi hingga membuat karirnya hancur. Di akun Instagramnya, Sally mengungkapkan kekecewaannya. Sally juga buka suara soal skenario Ferdy Sambo terkait pembunuhan Brigadir Yosua. Sally pun mengunggah surat tulisan tangan yang diyakininya merupakan surat yang ditulis langsung Ferdy Sambo terkait peran sang suami. Kami kutip isi surat itu. Dalam hal ini,
Perlu saya tegaskan bahwa tidak ada keterlibatan BJP Hendra Kurniawan dan RKBP Agus Nur Patria terkait perusakan CCTV pos Satpam Duren 3. Adapun yang dilaporkan oleh BJP Hendra Kurniawan dan KBP Agus Nur Patria adalah adanya tindakan pengamanan DVR CCTV di dalam rumah dinas Duren 3 oleh Pusinafis Barreskrim Polri yang tidak sesuai prosedur. Dan di lembar berikutnya tertulis nama Ferdi Sambo yang menulis surat ini pada 30 Agustus 2022 dan ditandatangani di atas materai. Saya berharap surat tulisan tangan bisa menjadi bukti bahwa sang suami tidak terkait pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dan saudara, terdakwa Irfan Widianto juga punya peran penting dalam menghalangi penyidikan kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Irfan berperan mengganti DVR CCTV di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, atau lokasi penembakan yang merenggut nyawa Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo. Nasib sial melanda Irfan. Ia mendapat perintah dari pimpinannya Ari Cahya Nugraha yang saat itu tengah berada di Bali saat mendapat perintah dari Brigjen Hendra Kurniawan. Untuk menelusuri CCTV kompleks, ada 20 CCTV yang disisir Irfan saat itu. Irfan Widianto, mantan Kasubnit Sub 1, Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri yang terakhir berpangkat Ajun Komisaris Polisi ini merupakan peraih Adi Makayasa atau lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 2010. Meski didakwa membantu mengaburkan fakta berupa rekaman CCTV dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dalam sidang kemarin melalui kuasa hukumnya, Irfan mengaku tidak tahu bahwa DVR CCTV yang ia kumpulkan itu merupakan bukti kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kuasa hukum Irfan mengatakan kliennya hanya menjalankan perintah atasan. Ada perintah dari Kombes Agus yang katanya perintah untuk mengambil dan mengganti. Yang dipahami oleh orang reserse adalah ambil dan serahkan kepada penyidik. Ya, nah, apapun perintahnya dimaknai seperti itu dan yang dilaksanakan oleh terdakwa Irfan itu tidak salah dan sangat benar. Intinya mereka itu adalah polisi dari polisi, ya, sehingga ditakuti dan perintahnya apapun diikuti gitu ya. Selain perintah penggantian DVR, ada momen krusial yang konon hingga memicu kemarahan Sambo, yakni ketika salinan rekaman CCTV ini diperiksa oleh terdakwa Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Arif Rahman Arifin, serta saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit. Dalam rekaman CCTV ini terlihat Brigadir Yosua masih hidup saat Sambo tiba di TKP. Disinilah keempatnya merasa ada yang salah dan merasa ada skenario yang disusun Ferdi Sambo terkait kematian Yosua. Meski fakta yang terungkap di sidang kasus perintahan penyidikan bukan perkara utama, tentu tidak boleh dikesampingkan. Pasalnya, fakta-fakta di kasus perintangan penyidikan ini bisa jadi fakta baru untuk perkara utama, yakni kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Bisa jadi fakta pembuktian siapa yang salah dan benar dari prinsip keadilan. Informasi berikutnya saudara, usai ditahan Nikita Mirzani belum boleh dibesuk hingga 2 pekan ke depan. Selengkapnya berita utama segera kembali.